Nyesel seumur hidup. Bos ini hina jalannya pincang. Ternyata itu kakak kandung yang rela cacat demi dia jadi sarjana. Matahari Jakarta pukul 12 siang bukanlah matahari yang ramah. Ia adalah cambuk api yang menghukum punggung-punggung manusia yang tak punya pilihan selain menantangnya. Di lantai 25 kerangka beton gedung pencakar langit yang belum jadi itu, angin bertiup kencang membawa debu semen yang tajam, menusuk mata, dan menyesakkan paru-paru. Disinilah Arya berada, berdiri di bibir jurang kematian, menyeimbangkan tubuhnya yang tidak lagi sempurna. Laki-laki berusia 30 tahun itu menyeka keringat yang bercampur debu abu-abu di dahinya dengan lengan kaos partai yang sudah bolong. Kulitnya legam, terbakar sinar ultraviolet selama bertahun-tahun. Teksturnya kasar seperti kulit kayu tua. Namun, bukan warna kulit atau bajunya yang membuat Arya berbeda dari puluhan kuli lainnya di proyek raksasa, The Dimas Tower, ini. Itu adalah kakinya. Kaki kirinya. Setiap kali Arya melangkah untuk mengangkat ember adukan semen seberat 20 kg, ada jeda yang menyakitkan. Kaki kirinya tidak menapak dengan wajar. Ia menyeretnya. Srek, duk. Srek, duk. Bunyi langkah yang sumbang. Irama dari sebuah kecacatan permanen yang ia bawa sejak 5 tahun lalu. Bagi mandor atau kuli lain, itu adalah tanda kelemahan fisik. Tapi bagi Arya, rasa nyeri yang menjalar dari lutut hingga ke pinggang setiap kali cuaca dingin atau terlalu lelah bekerja, adalah sebuah medali. Itu adalah bukti lunasnya biaya semester terakhir, uang wisuda, dan setelan jas pertama untuk adik semata wayangnya, Dimas. Wai, pincang. Jangan ngelamun. Semennya keburu kering. Teriak Mandor Kusno dari kejauhan, suaranya tenggelam timbul di telan deru mesin kren. Arya tersenyum tipis, senyum yang tulus, tanpa dendam. Siap, Pak Mandor. Ini lagi diaduk. Teriaknya balik. Suaranya serak, kerongkongannya kering kerontang karena ia sengaja menghemat air minum botolnya agar cukup sampai sore. Ia tidak punya uang lebih untuk beli air es di warung bawah. Uang gaji mingguannya sudah ia poskan. 70% untuk ditabung di celengan ayam plastik di bawah kasur, 20% untuk bayar kontrakan petak, dan 10% untuk makan nasi aking. Kenapa ia menabung begitu keras? Padahal ia sendiri makan pun susah? Jawabannya ada di saku celana kargo lusuhnya. Perlahan, saat Mandor Kusno lengah, Arya merogoh saku celananya yang penuh debu kapur. Ia mengeluarkan sebuah dompet kulit sintetik yang sudah mengelupas di sana-sini. Di dalamnya, tidak ada lembaran uang merah atau biru. Dompet itu tipis. Namun, di slot mika bening paling depan, tersimpan harta karun Arya yang paling berharga. Sebuah foto ukuran 3x4 yang sudah agak pudar warnanya. Foto seorang pemuda tampan mengenakan toga wisuda, tersenyum lebar sambil memegang tabung ijazah dengan predikat cum laude. Wajah pemuda di foto itu bersih, matanya berbinar cerdas, dan kulitnya terawat. Sangat kontras dengan wajah Arya yang kasar dan berminyak saat memandangi foto itu. Ganteng bener kamu, Dek. Bisik Arya pada foto itu. Jari jempolnya yang kapalan dan kotor karena semen mengusap pelan permukaan foto itu. Hati-hati sekali agar kotoran di tangannya tidak menodai wajah adiknya. Gedung ini rancangan kamu kan, Dek? Abang bangga bisa ikut bangun mimpi kamu. Walaupun cuma jadi tukang aduk semen di pojok. Ya, Arya bekerja di proyek ini bukan kebetulan. Ia sengaja melamar di sini, memohon pada mandor meski fisiknya cacat, hanya karena satu alasan. Ia tahu gedung ini dirancang oleh firma arsitektur tempat adiknya bekerja. Dimas, adiknya yang jenius itu, adalah arsitek utama proyek ini. Arya ingin menjadi bagian dari sejarah adiknya, meskipun hanya sebagai sekrup kecil yang tak terlihat. Ia ingin memastikan setiap campuran semen yang merekatkan batu bata gedung ini, diaduk dengan doa seorang kakak. Tiba-tiba, suara sirine panjang berbunyi. Tanda istirahat makan siang. Para kuli lain berhamburan turun menggunakan lift barang, berebut nasi bungkus jatah proyek. Tapi Arya tidak turun. Ia berjalan tertatih menuju pinggir lantai beton yang belum berdinding, duduk menjuntaikan kakinya di ketinggian ratusan meter. Dari sini, ia bisa melihat lobi bawah tempat mobil-mobil mewah parkir. Arya membuka bungkusan koran bekas dari tas pinggangnya. Isinya bukan nasi padang atau warteg. Isinya adalah ubi rebus dingin yang ia masak tadi subuh.
Ia menggigit ubi itu pelan. Rasanya hambar, tapi cukup untuk mengganjal lambung yang perih. Saat sedang mengunyah, matanya menangkap pergerakan di bawah sana. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap, jenis mobil Eropa yang harganya mungkin setara dengan gaji Arya selama 100 tahun, masuk ke area proyek. Pintu mobil terbuka. Seorang pemuda turun. Jantung Arya berhenti berdetak sesaat. Ubi di tangannya nyaris jatuh. Itu Dimas. Dari ketinggian lantai 25, sosok Dimas terlihat kecil. Tapi Arya hafal setiap inci postur tubuh adiknya. Cara berjalannya yang tegap, caranya membenarkan letak kacamata mahalnya, caranya menunjuk-nunjuk gambar denah biru di tangan dengan penuh wibawa. Dimas terlihat seperti pangeran yang sedang meninjau kerajaannya. Para insinyur senior dan manajer proyek tampak menunduk hormat pada Dimas. Arya melihat adiknya berbicara dengan tegas. Tangannya bergerak lincah memberikan instruksi. Ada aura kekuasaan yang memancar kuat dari sana. Mata Arya berkaca-kaca. Rasa haru membuncah di dadanya, mendesak keluar menjadi air mata yang hangat. Ingatan masa lalu berputar kembali seperti kaset film rusak. Ia teringat malam hujan badai 5 tahun lalu. Malam ketika Dimas menangis di pangkuannya karena terancam drop out kuliah jika tidak membayar uang gedung 20 juta rupiah. Bang, maafin Dimas. Dimas berhenti kuliah aja ya? Kita gak punya uang. Isak Dimas waktu itu. Saat itu, Arya hanya diam. Besoknya, Arya mengambil pekerjaan lembur paling berbahaya. Membersihkan kaca gedung tinggi di tengah cuaca buruk tanpa peralatan keamanan standar karena bayarannya 2 kali lipat. Tali pengamannya putus. Arya jatuh dari lantai 3. Ia selamat, tapi kaki kirinya hancur tertimpa besi scaffolding. Uang santunan kecelakaan dan asuransi cacat permanen itulah yang Arya berikan pada Dimas. Ini rezeki dari Tuhan. Dek, abang dapat bonus dari bos. Pakai buat bayar kuliah. Kamu harus jadi arsitek. Biar nanti kamu yang bangun rumah buat ibu. Jangan gubuk kayak gini lagi. Arya berbohong. Ia tidak pernah bilang uang itu adalah harga dari kakinya yang remuk. Ia tidak mau adiknya hidup dengan rasa bersalah. Biarlah Arya yang pincang. Asal masa depan Dimas bisa berlari kencang. Dan sekarang, melihat Dimas berdiri gagah di bawah sana, Arya merasa kakinya yang pincang itu tidak sakit lagi. Rasa nyerinya hilang, digantikan rasa bangga yang luar biasa. Pengorbanannya tidak sia-sia. Adiknya sudah jadi orang. Abang di sini, Dek. Gumam Arya lirih, melambai pelan dari ketinggian, meski ia tahu Dimas tidak mungkin melihatnya. Abang liatin kamu dari atas. Kamu hebat. Namun, di tengah rasa bangganya, ada sedikit rasa nyeri di ulu hati Arya yang bukan karena lapar. Sudah 3 bulan Dimas tidak mengangkat teleponnya. Sudah 2 kali lebaran Dimas tidak pulang ke kampung dengan alasan sibuk proyek. Pesan-pesan WhatsApp Arya hanya dibaca, centang biru, tanpa balasan. Mungkin dia sibuk. Batin Arya menghibur diri. Orang sukses kan pikirannya banyak. Gak kayak kuli yang cuma mikir besok makan apa. Arya mencoba menepis prasangka buruk itu. Ia adalah kakak. Tugas kakak adalah memaklumi, bukan menuntut. Tiba-tiba, suara Mandor Kusno membuyarkan lamunannya. Mandor itu naik kembali ke lantai atas dengan wajah panik. Woi, semua kumpul. Rapikan seragam. Pakai helm yang benar. Teriak Mandor Kusno, napasnya memburu. Arsitek kepala mau naik inspeksi ke lantai ini. Jangan ada yang duduk-duduk malas. Sembunyikan puntung rokok kalian. Kalau ada yang bikin malu, saya potong gaji kalian sebulan. Jantung Arya berdegup kencang. Dimas mau naik ke sini? Ke lantai ini? Arya panik sekaligus bahagia. Ia refleks melihat penampilannya sendiri. Kaos bolong penuh keringat, celana kargo yang sudah berubah warna jadi abu-abu semen, dan sepatu boots karet yang salah satunya sudah ditambal lakban. Tangannya hitam, kukunya kotor. Ia tiba-tiba merasa sangat kecil. Sangat malu. Bagaimana kalau teman-teman Dimas melihat? Bagaimana kalau orang-orang kaya di sekitar Dimas tahu bahwa kakaknya adalah kuli dekil yang bau matahari ini? Apakah Dimas akan malu? Tidak. Batin Arya berperang. Dimas anak baik.
Dia adikku. Dia pasti seneng ketemu abangnya. Tapi, naluri Arya berkata lain. Ada ketakutan purba yang merayap di tengkuknya. Ketakutan bahwa ia bukan lagi pahlawan bagi adiknya, melainkan noda di kemeja putih adiknya yang bersih. Suara lift barang berdenting. Pintu besi terbuka. Arya berdiri di belakang pilar beton. Jantungnya mau meledak. Dari dalam lift, keluar rombongan orang-orang wangi. Aroma parfum mahal seketika mengalahkan bau semen basah. Di tengah-tengah mereka, berjalanlah Dimas. Ia terlihat lebih tampan dari jarak dekat. Helm proyek putih bertuliskan, Chief Architect, bertengger di kepalanya. Tidak menutupi ketampanan wajahnya yang mulus tanpa pori-pori. Sepatu kulitnya mengkilap, kontras dengan lantai beton yang kasar. Mata Dimas menyapu sekeliling lantai proyek dengan tatapan tajam, dingin, dan angkuh. Tidak ada lagi sorot mata lugu adik kecil yang dulu merengek minta dibelikan es potong. Mata itu kini adalah mata penguasa. Mata itu kemudian berhenti, tertuju lurus ke arah pilar tempat Arya berdiri. Pandangan mereka bertemu. Arya tersenyum lebar, senyum rindu yang tak terbendung. Bibirnya bergerak membentuk kata tanpa suara. Dek. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menghancurkan hati Arya lebih remuk daripada tulang kakinya 5 tahun lalu. Dimas tidak tersenyum. Matanya membelalak kaget sebentar. Lalu dengan cepat berubah menjadi tatapan panik dan jijik. Ia segera memalingkan wajahnya, seolah-olah ia baru saja melihat tumpukan sampah yang merusak pemandangan, bukan melihat darah dagingnya sendiri. Dimas pura-pura tidak kenal. Angin kencang di lantai 25 berhembus semakin liar. Namun bagi Arya, udara terasa mendadak berhenti mengalir. Dunia di sekelilingnya menjadi sunyi, menyisakan suara dengung panjang di telinga. Momen ketika Dimas memalingkan wajah, secepat kilat, seolah baru saja melihat hantu atau bangkai tikus, menghunjam jantung Arya lebih dalam daripada paku bumi. Dia pura-pura tidak lihat? Batin Arya mencoba menyangkal realita yang pahit itu. Mungkin dia silau. Arya menghibur diri lagi, menyusun bata-bata alasan untuk melindungi perasaannya sendiri. Ya, pasti silau matahari. Atau mungkin dia lagi fokus kerja. Kan dia bos. Bos nggak boleh sapa-sapa kuli sembarangan. Namun, bahasa tubuh tidak bisa berbohong. Arya melihat bahu Dimas menegang kaku di balik kemeja slim fit mahalnya. Ia melihat tangan adiknya mengepal di samping tubuh. Buku-buku jarinya memutih. Itu bukan gestur seseorang yang santai. Itu adalah gestur seseorang yang sedang panik. Seseorang yang sedang berdoa agar bumi menelannya bulat-bulat. Pak Dimas. Suara berat seorang pria parubaya di samping Dimas memecah keheningan. Pria itu mengenakan setelan jas abu-abu dengan pin emas di kerah. Pak Robert, investor utama proyek ini. Struktur pilar di sektor C ini. Saya dengar ada sedikit kemiringan di laporan teknis. Bisa Anda jelaskan? Tanya Pak Robert sambil menunjuk ke arah pilar beton besar. Sialnya, pilar itu tepat berada 2 meter di samping tempat Arya berdiri mematung. Dimas tersentak. Ia menelan ludah. Jakunnya bergerak naik turun dengan gugup. Ia melirik sekilas ke arah Arya dengan ekor matanya. Lirikan yang penuh ancaman. Sebelum kembali menatap Pak Robert dengan senyum profesional yang dipaksakan. Ah, itu hanya minor adjustment, Pak Robert. Jawab Dimas. Suaranya terdengar sedikit bergetar namun segera ia stabilkan. Sudah kami tangani. Tim saya sudah melakukan reinforcement struktur. Aman 100%. Bagus. Saya mau lihat detailnya. Mari mendekat. Ajak Pak Robert. Rombongan elit itu, para direktur, manajer, dan insinyur, bergerak mendekati pilar. Mendekati Arya. Jantung Arya berdegup kencang seperti genderang perang. Jarak mereka kini kian menipis. 5 meter. 3 meter. 2 meter. Aroma parfum mask dan kayu cendana dari tubuh Dimas kini tercium jelas oleh hidung Arya, bercampur aneh dengan bau keringat apek badannya sendiri. Ini adalah jarak terdekat mereka dalam 5 tahun terakhir. Arya bisa melihat guratan lelah di bawah mata adiknya yang tertutup bingkai kacamata. Ia ingin sekali memeluk tubuh tegap itu, menepuk bahunya dan berkata, "Kamu sudah makan, Dek? Jangan kerja keras-keras." Bibir Arya bergetar. Kata, "Dek,
sudah berada di ujung lidahnya, siap meluncur. Namun, saat rombongan itu berhenti tepat di depannya, mata Dimas menatap Arya lurus-lurus. Tatapan itu dingin, tajam, dan asing. Di balik lensa kacamata itu, Arya membaca sebuah pesan bisu yang sangat jelas. Jangan ngomong apa-apa. Arya mengerti. Seketika itu juga, ia mengerti posisinya. Di sini, di lantai marmer imajiner ini, Dimas adalah dewa pencipta gedung. Sementara Arya hanyalah debu yang menempel di sepatunya. Jika Arya menyapa, "Dek," hancurlah wibawa Dimas. Apa kata investor kalau tahu arsitek jenius lulusan terbaik ini ternyata punya kakak seorang kuli pincang yang tidak lulus SD? Demi cinta, demi masa depan Dimas. Arya menelan kembali kata, "Dek," itu bulat-bulat bersama rasa perih di tenggorokannya. Ia menundukkan kepala dalam-dalam, berpura-pura sibuk mengaduk semen dimbernya. Srok, srok, srok. Suara sendok semen Arya terdengar nyaring dan canggung di tengah pembicaraan tingkat tinggi itu. "Siapa ini?" tanya Pak Robert tiba-tiba. Matanya tertuju pada Arya. "Kenapa dia kerja sendirian di jam istirahat? Rajin sekali." Pertanyaan itu membuat suasana menegang. Mandor Kusno yang berada di belakang rombongan buru-buru maju. Wajahnya pucat takut disalahkan. Anu Pak, ini Arya. Dia memang suka lembur sendiri, Pak. Anaknya rajin, jawab Mandor Kusno terbata-bata. Pak Robert mengangguk-angguk kagum. Ia menatap Arya. Angkat kepalamu, Pak. Arya perlahan mengangkat wajahnya. Wajah yang kotor, penuh debu, dengan keringat yang membuat jalur-jalur sungai kecil di pipinya yang tuntas. Ia tidak berani menatap Dimas. Ia hanya menatap kancing jas Pak Robert. "Kamu sudah makan?" tanya Pak Robert ramah. Investor tua itu memang terkenal dermawan dan suka pencitraan merakyat. "Belum, Tuan," jawab Arya lirih. Suaranya serak. "Nah, Dimas." Pak Robert menepuk bahu Dimas keras-keras. Dimas tersentak kaget. "Lihat ini. Ini contoh etos kerja yang bagus. Walaupun cuma kuli kasar, dia dedikasi. Kamu sebagai arsitek harus perhatikan kesejahteraan pekerja seperti ini. Tanpa otot-otot mereka, gambar cantikmu di kertas cuma sampah." Kalimat itu dimaksudkan sebagai pujian untuk Arya, namun di telinga Dimas, itu terdengar seperti tamparan. Ia merasa direndahkan karena disamakan level urgensinya dengan seorang kuli. Apalagi kuli itu adalah kakaknya sendiri. Wajah Dimas memerah padam. Ia merasa terhina. Ia merasa Arya sengaja mencari muka di depan bos besarnya. "Tentu, Pak Robert," jawab Dimas kaku. Giginya gemeretak pelan. "Kami selalu memperhatikan sumber daya manusia kami." Dimas menekankan kata sumber daya manusia dengan nada dingin, seolah Arya adalah mesin bor yang bisa diganti kapan saja, bukan manusia bernyawa. "Bagus." Pak Robert tersenyum puas. Ia lalu melangkah maju, ingin menyentuh permukaan pilar beton yang baru dipoles di sebelah Arya untuk mengecek teksturnya. "Permisi, Mas," ucap Pak Robert sopan pada Arya. Arya yang gugup setengah mati mencoba menyingkir. Ia ingin mundur selangkah untuk memberi jalan pada sang investor. Namun, ia lupa. Kakinya tidak normal. Kaki kirinya yang cacat merespon perintah otak dengan lambat. Saat ia mencoba geser ke kiri, telapak kaki kanannya menginjak sisa adukan semen basah yang licin. Keseimbangan Arya goyah. "Awas!" teriak Mandor Kusno. Terlambat. Tubuh Arya oleng. Tangan kirinya yang memegang sendok semen refleks mengayun ke depan mencari pegangan. Dan, splat. Cipratan adukan semen berwarna abu-abu pekat itu terbang dari sendok di tangan Arya. Waktu seakan berjalan dalam gerakan lambat, slow motion. Arya melihat butiran-butiran semen basah itu melayang di udara, melewati jas Pak Robert, dan mendarat telak di sasaran yang paling fatal. Sepatu kulit Dimas. Sepatu Oxford buatan Italia yang mengkilap seharga 15 juta rupiah itu kini ternoda oleh gumpalan semen basah yang kotor. Hening. Mutlak. Suara angin seolah mati. Suara mesin kren di kejauhan lenyap. Semua mata tertuju pada sepatu Dimas yang kotor. Arya membeku.
Darah di wajahnya surut seketika, membuatnya pucat pasi di balik lapisan debu. Tangannya gemetar hebat hingga sendok semen jatuh berdenting ke lantai beton. Maaf. Arya tergagap, lututnya lemas. Ia refleks berlutut. Ia bukan hanya berlutut. Ia menjatuhkan dirinya di kaki Dimas. Dengan tangan kosong, tangan kasarnya yang kapalan, Arya panik mencoba mengelap semen itu dari sepatu adiknya. Maaf, Pak. Maaf. Saya nggak sengaja. Saya bersihin. Ucap Arya berulang-ulang seperti kaset rusak. Jari-jarinya yang kasar mengusap kulit sepatu halus itu, justru membuat noda semennya makin melebar dan merusak semir kilapnya. Arya tidak peduli harga dirinya. Ia hanya tidak ingin adiknya marah. Ia hanya ingin memperbaiki kesalahannya. Di kepalanya, ia masih melihat Dimas sebagai adik kecil yang menangis kalau mainan barunya kotor. Maaf ya, Dek. Pak. Maaf. Arya keceplosan setengah kata. Mendengar itu, dan merasakan tangan kotor kuli itu menyentuh kakinya di depan investor terhormat, pertahanan diri Dimas runtuh. Rasa malu yang ia tahan sejak tadi meledak menjadi amarah yang tak terkendali. Bagi Dimas, ini bukan sekadar sepatu kotor. Ini adalah simbol masa lalunya yang kotor dan menjijikan, yang kini mencoba menempel kembali dan merusak masa depan bersih yang sudah ia bangun susah payah. Dimas mundur selangkah, menarik kakinya dengan kasar dari jangkauan tangan Arya. Jangan sentuh, bentak Dimas. Suaranya menggelegar, memantul di dinding-dinding beton yang belum jadi. Arya tersentak kaget. Tangannya masih menggantung di udara. Ia mendongak, menatap wajah adiknya. Wajah Dimas merah padam. Matanya menyala dengan kebencian yang asing. Kamu tuli atau bodoh? Hardik Dimas lagi. Lupa bahwa ada Pak Robert di sana. Tanganmu itu kasar. Penuh pasir. Kamu mau bikin sepatu saya baret. Saya cuma mau bersihin, Pak. Cicit Arya. Matanya mulai berair. Bersihin. Dimas tertawa sinis. Tawa yang kering dan menghina. Orang sepertimu nggak bisa membersihkan apa-apa. Bisanya cuma nambah kotor. Kalimat itu bermata ganda. Dimas bukan bicara soal sepatu. Ia bicara soal hidupnya. Kamu cuma nambah kotor hidupku. Pak Robert berdehem keras. Merasa suasana sudah tidak kondusif. Sudahlah, Dimas. Cuma sepatu. Jangan kasar begitu sama pekerja tua. Kasihan. Kata kasihan dari Pak Robert justru menyiram bensin ke api ego Dimas. Ia tidak mau dikasihani karena punya hubungan dengan kuli ceroboh ini. Ia harus membuat garis batas yang tegas. Ia harus membuktikan bahwa ia beda kasta. Dimas merogoh saku jasnya, mengeluarkan sapu tangan sutra berwarna putih bersih. Ia membungkuk sedikit, membersihkan sisa noda di sepatunya sendiri dengan jijik. Lalu, ia menjatuhkan sapu tangan kotor bekas semen itu tepat di wajah Arya yang masih berlutut. Kain sutra itu menutupi pandangan Arya sesaat. Berbau parfum mahal bercampur bau semen basah. Ambil. Perintah Dimas dingin. Ia berdiri tegak kembali, memandang Arya dari ketinggian seolah sedang melihat kecoak. Buang sapu tangan itu. Saya jijik pakainya lagi. Dan kamu. Dimas menunjuk hidung Arya dengan telunjuknya yang lentik terawat. Minggir dari sini. Wajahmu merusak pemandangan investor saya. Pergi ke lantai bawah tanah. Jangan naik ke lantai atas sampai proyek ini selesai. Mengerti? Arya memegang sapu tangan sutra itu dengan tangan gemetar. Kain itu lembut sekali. Selembut kulit pipi Dimas waktu bayi yang dulu sering ia cium. Hatinya hancur berkeping-keping. Bukan karena dibentak, tapi karena ia sadar, adiknya benar-benar malu padanya. Adiknya membuangnya ke bawah tanah, tempat di mana kotoran seharusnya berada. Perlahan, dengan sisa tenaga di kakinya yang pincang, Arya mencoba bangkit. Rasa nyeri di lutut kirinya menusuk tajam, tapi rasa nyeri di dadanya jauh lebih mematikan. Mi mengerti, Pak. Bisik Arya. Ia tidak berani menatap mata adiknya lagi. Permisi, Pak Robert, Pak Bos. Arya membalikkan badan. Ia menyeret langkah kakinya,
Srek, duk, menjauh dari kerumunan elit itu. Punggungnya yang bungkuk tampak begitu rapuh di bawah terik matahari siang. Di belakangnya, ia mendengar suara Dimas kembali berbicara pada Pak Robert. Nadanya berubah 180 derajat menjadi manis dan profesional. Maaf atas gangguan kecil tadi, Pak Robert. Biasa, tenaga kerja lepasan kualitas rendah. Susah ditatar. Mari kita lanjut ke sektor D. Di sana pemandangannya lebih bersih. Arya terus berjalan menuju lift barang. Air mata pertamanya jatuh, menetes membasahi lantai beton yang ia bangun dengan tetes keringat untuk adiknya. Gedung ini semakin tinggi, tapi hati adiknya semakin jauh di awan, tak terjangkau lagi oleh tangan Arya yang berlumpur. Lantai basement P3 adalah perut bumi dari gedung pencakar langit itu. Berbeda dengan lantai atas yang bermandikan cahaya matahari dan angin bebas, di sini udara terasa berat, lembab, dan berbau solar bercampur air got yang merembes di sela-sela dinding beton. Cahaya hanya berasal dari lampu neon remang-remang yang berdengung seperti lalat sekarat. Di sudut paling gelap, di dekat tumpukan bekisting kayu bekas, Arya duduk sendirian. Ia sedang mengaduk sisa semen dengan gerakan lambat. Matanya kosong menatap pusaran abu-abu di dalam ember. Hahaha. Makanya, Pak Tua, sadar diri dong. Suara tawa mengejek memantul di dinding lorong. 3 orang kuli muda, rekan satu tim Arya, sedang duduk merokok tidak jauh dari situ. Mereka baru saja mendengar gosip panas dari atas. Si pincang cari muka ke bos besar tapi malah kena damprat. Lagian lu ngimpi apa sih, Ar? Cemoh Jono, kuli yang giginya kuning karena nikotin. Lu pikir mentang-mentang lu sujud-sujud bersihin sepatu bos Dimas, lu bakal diangkat jadi mandor? Ngaca, wey. Kaki lu aja jalan kayak bebek. Mana pantes jadi mandor? Iya tuh, timpal yang lain. Sok akrab banget tadi mau megang-megang bos. Untung nggak ditendang lu. Orang kaya MAH najis disentuh orang gembel kayak kita. Arya tidak menjawab. Ia hanya menunduk, membiarkan cemoohan itu masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Hatinya sudah terlalu penuh dengan luka dari tatapan Dimas tadi. Tidak ada ruang lagi untuk tersinggung oleh omongan orang lain. Jalan kayak bebek, batin Arya perih. Ia meraba lutut kirinya. Kalau kaki ini nggak jalan kayak bebek, kamu nggak akan pernah lihat gedung tinggi, Dek. Kamu nggak akan pernah pakai sepatu mengkilap itu. Tiba-tiba, suara langkah sepatu pantofel terdengar bergema di kejauhan. Tak. Irama langkah itu tegas, cepat, dan berwibawa. Bukan langkah sandal jepit kuli. Jono dan teman-temannya langsung mematikan rokok mereka. Buru-buru berdiri tegak dan pura-pura sibuk mengangkut balok kayu. Mereka tahu siapa pemilik langkah itu. Sosok Dimas muncul dari balik pilar beton. Ia masih mengenakan helm putih dan kemeja rapinya. Namun jasnya sudah dilepas, memperlihatkan lengan kemeja yang digulung sebatas siku. Wajahnya gelap, segelap lorong basement itu. Kalian bertiga. Suara Dimas datar tapi menusuk. Pergi ke sektor utara. Bantu tim logistik bongkar muat besi. Sekarang. Baik, Pak Bos, jawab Jono gugup. Mereka bertiga lari terbirit-birit, menyenggol bahu Arya saat lewat, meninggalkan Arya sendirian bersama singa yang sedang marah. Kini, hanya ada mereka berdua, kakak dan adik. Dipisahkan oleh jarak 3 meter dan jurang status sosial yang tak terukur dalamnya. Suasana hening mencekam. Hanya suara tetesan air AC bocor yang terdengar. Tes. Arya perlahan berdiri. Ia ingin tersenyum. Naluri kakaknya ingin menyapa. Dek, kamu turun ke si. Siapa yang suruh kamu kerja di sini? Potong Dimas tajam. Ia tidak mendekat. Ia berdiri di sana dengan tangan bersedekap, menatap Arya seperti jaksa menatap terdakwa korupsi. Arya menelan ludah. Abang ngelamar kerja. Dek, abang dengar firma kamu yang pegang proyek ini. Abang cuma pengen lihat kamu sukses. Abang kangen. Kangen? Dimas mendengus. Sebuah tawa kecil yang menyakitkan keluar dari hidungnya. Ia geleng-geleng kepala, seolah alasan itu adalah lelucon paling konyol sedunia. Dimas melangkah maju, perlahan, mengikis jarak di antara mereka. Wajah tampannya terdistorsi oleh rasa frustrasi yang mendalam.
Kamu tahu apa yang saya rasakan tadi di atas? Di depan Pak Robert? Di depan investor-investor asing itu? Tanya Dimas. Suaranya mulai meninggi. Arya menunduk. Maafin abang, Dek. Abang nggak sengaja kotori sepatu kamu. Abang. Bukan soal sepatu. Bodoh, bentak Dimas. Suaranya menggema, membuat Arya tersentak mundur. Dimas mencengkeram kerah kemejanya sendiri dengan frustrasi. Ini soal keberadaan kamu. Kamu pikir saya bangga lihat kakak saya jadi kuli dekil di proyek saya sendiri? Kamu pikir itu mengharukan? Hah? Itu memalukan. Arya, memalukan. Teriakan itu menghantam dada Arya lebih keras dari palu godam. Matanya memanas. Dek, abang kerja halal. Abang nggak nyuri. Kenapa kamu harus malu? Karena kamu cacat. Karena kamu gembel. Dimas menunjuk kaki Arya yang pincang dengan jari telunjuknya yang gemetar. Lihat kaki kamu. Jalan terseok-seok, punggung bungkuk, kulit item. Orang-orang di atas sana taunya saya ini jenius, perfeksionis, berkelas. Kalau mereka tahu saya lahir dari rahim yang sama dengan orang cacat kayak kamu, citra saya hancur. Mereka bakal mikir genetik saya juga cacat. Arya terpaku. Napasnya tercekat. Ia menatap kaki kirinya. Kaki yang hancur karena ia nekat memanjat gedung tanpa pengaman demi bayar uang kuliah Dimas. Dimas tidak tahu. Dimas pikir kaki itu patah karena kecelakaan bodoh akibat Arya yang ceroboh. Arya tidak pernah menceritakan kebenarannya. Abang cacat juga karena nasib. Dek. Suara Arya bergetar hebat. Nasib itu pilihan, balas Dimas dingin. Ia mengatur napasnya, mencoba kembali tenang. Ia merogoh saku celana bahannya. Ia mengeluarkan dompet kulit tebal. Merek Mont Blanc. Ia menarik segepok uang berwarna merah. Mungkin ada 3 atau 4 juta rupiah. Uang itu masih kaku. Baru diambil dari ATM. Dimas melangkah mendekat. Lalu dengan gerakan cepat, ia menyodorkan uang itu ke dada Arya. Bukan memberikannya dengan sopan, tapi menekankannya ke dada Arya hingga Arya mundur selangkah. Nih, ucap Dimas. Arya menatap uang itu, lalu menatap mata adiknya. Ini uang apa, Dek? Uang pesangon. Uang tutup mulut. Terserah kamu mau sebut apa, jawab Dimas tanpa perasaan. Saya mau kamu pergi. Sekarang. Detik ini juga. Tinggalkan proyek ini. Tinggalkan Jakarta kalau perlu. Balik ke kampung. Arya menggeleng pelan. Air matanya mulai jatuh membasahi pipi kotornya. Ia tidak mengambil uang itu. Tangan Dimas masih menempel di dadanya. Abang gak butuh uang kamu, Dek. Abang cuma mau deket sama kamu. Ibu juga kangen. Jangan bawa-bawa ibu. Dimas meledak lagi. Ia melepaskan tangannya kasar, membuat uang-uang itu berhamburan jatuh ke lantai beton yang basah dan kotor. Lembaran wajah Soekarno-Hatta itu kini berserakan di dekat sepatu boots butut Arya. Sebagian mulai basah terkena air rembesan got. Kamu pikir saya nggak kirim uang ke ibu tiap bulan? Saya kirim. Saya transfer jutaan. Itu tugas saya selesai. Seru Dimas, matanya merah. Tapi saya nggak bisa kalau harus bawa ibu yang kampungan atau kakak yang pincang ke dunia saya sekarang. Dunia kita beda. Arya, kamu di lumpur, saya di langit. Jangan tarik saya turun ke lumpur lagi cuma karena sentimen saudara. Dimas menatap Arya dengan tatapan final. Tatapan yang memutuskan tali persaudaraan. Ambil uang itu. Itu gaji kamu setahun kalau jadi kuli. Ambil. Lalu menghilanglah dari hidup saya. Kalau saya lihat muka kamu lagi di radius 1 kilometer dari gedung ini, saya panggil security buat seret kamu kayak maling. Setelah memuntahkan semua racun di hatinya, Dimas berbalik badan. Ia merapikan kerah kemejanya, menarik napas panjang untuk memasang kembali topeng CEO berwibawa-nya. Ia melangkah pergi, meninggalkan Arya yang berdiri mematung di kegelapan. Tak. Suara langkah itu menjauh. Arya merosot jatuh ke lantai. Lututnya tidak kuat lagi menopang tubuh, dan hatinya tidak kuat lagi menopang kenyataan.
Ia duduk bersimpuh di antara lembaran uang merah yang berserakan. Tangannya yang gemetar memungut satu lembar uang itu. Basah, kotor, sama seperti harga dirinya sekarang. Ya Allah, Dek. Isak Arya pecah di keheningan basement. Bahunya berguncang hebat. Suara tangisnya menyayat hati, bercampur dengan dengung lampu neon yang suram. Abang ikhlas kaki abang patah buat kamu. Abang ikhlas jadi kuli buat kamu. Tapi kenapa kamu patahin hati abang kayak gini? Arya mencengkeram dadanya yang sesak. Di saku celananya, foto wisuda Dimas terasa panas menempel di kulit paha, seolah membakar. Hari itu, Arya belajar satu hal paling pahit dalam hidup. Uang bisa membangun gedung pencakar langit, tapi uang juga bisa meruntuhkan jembatan persaudaraan hingga rata dengan tanah. Dan di kejauhan, tanpa Arya sadari, sepasang mata tua sedang mengamatinya dari balik tumpukan besi. Mandor Kusno. Mandor tua itu mendengar semuanya. Tangannya mengepal geram. Matanya berkaca-kaca melihat nasib anak buahnya yang paling rajin itu. Gusti Allah mboten sar. Ar? Bisik Mandor Kusno lirih. Tunggu tanggal mainnya. Orang sombong jatuhnya sakit. Uang kertas berwarna merah itu masih berserakan di lantai beton yang lembab, seperti daun-daun kering yang rontok di musim gugur. Wajah pahlawan proklamasi di lembaran uang itu menatap nanar ke arah Arya, seolah ikut bersedih melihat bagaimana nilai mata uang telah mengalahkan nilai persaudaraan. Arya masih bersimpuh. Lutut kirinya yang cacat terasa nyeri luar biasa, bukan karena dinginnya lantai basement, melainkan karena getaran hebat dari tubuhnya yang terguncang menahan isak tangis. Di ruangan yang gelap dan pengap itu, Arya merasa dirinya benar-benar telah menjadi sampah. Adiknya sendiri, bayi merah yang dulu ia gendong saat ibu sedang memasak, bocah kecil yang ia ajari naik sepeda, pemuda yang ia biayai kuliahnya dengan menukar kakinya, baru saja mengusirnya seperti mengusir anjing kudisan. Kamu di lumpur, saya di langit. Kalimat Dimas itu berdengung terus di telinga Arya, lebih bising dari suara bor beton manapun. Dengan tangan gemetar, Arya mulai memungut uang-uang itu. Bukan karena ia tamak. Bukan karena ia butuh pesangon itu. Tapi karena ia tidak sanggup membiarkan pemberian adiknya, sekasar apapun caranya, terinjak-injak di tanah kotor. Bagi Arya, uang ini adalah keringat adiknya. Ia menghargainya, meski adiknya tidak menghargai keringat Arya. 1 lembar. 2 lembar. Arya mengusap noda air got dari uang itu dengan ujung kaosnya yang juga kotor. Ia menyusunnya rapi, meski air matanya terus menetes membasahi punggung tangannya. Sudah, Ar. Jangan dipungut lagi. Uang panas itu nggak bakal bikin perutmu kenyang. Suara serak dan berat itu muncul dari kegelapan. Arya tersentak kaget. Ia buru-buru menyeka air matanya dengan lengan baju, mencoba menyembunyikan kerapuhannya. Ia menoleh. Di sana, berdiri Mandor Kusno. Laki-laki tua berumur 50 tahunan itu berdiri tegak dengan rompi oranye proyek yang sudah kusam. Wajahnya keras, penuh keriput yang dipahat oleh kerasnya kehidupan Jakarta, dan kumis tebalnya sudah memutih. Di tangannya, ia memegang 2 bungkus nasi rames dan sebotol air mineral dingin. Mandor Kusno tidak menatap Arya dengan tatapan jijik seperti Dimas. Tidak juga dengan tatapan kasihan yang merendahkan. Ia menatap Arya dengan sorot mata seorang bapak yang melihat anaknya terluka. Tatapan yang penuh hormat, namun juga penuh amarah yang tertahan. Pak Mandor. Suara Arya parau. Ia berusaha bangkit berdiri, tapi kakinya lemas. Ia nyaris terhuyung kembali ke lantai jika saja tangan kekar Mandor Kusno tidak menyambarnya dengan cepat. Grab. Cengkeraman tangan Mandor Kusno kuat dan hangat di lengan Arya. Tangan itu kasar, kapalan, dan berbau tembakau. Tapi bagi Arya saat ini, tangan itu terasa jauh lebih manusiawi daripada tangan halus Dimas yang berbau parfum mahal. Duduk dulu. Jangan paksa kakimu. Perintah Kusno lembut tapi tegas. Ia menuntun Arya duduk di atas tumpukan palet kayu, tempat yang sedikit lebih kering dan bersih. Kusno ikut duduk di sebelahnya. Ia meletakkan bungkusan nasi itu di antara mereka. Aroma nasi hangat, ikan asin, dan sambal terasi langsung menguar, melawan bau apek basement. Makan, ucap Kusno singkat. Kamu belum makan siang, kan?
Tadi saya lihat kamu cuma makan ubi rebus. Arya menggeleng lemah. Saya nggak lapar, Pak. Makasih. Saya harus pergi. Pak Dimas tadi bilang saya harus pergi dari proyek ini. Persetan dengan Dimas, geram Kusno. Kata-kata kasar itu meluncur tajam dari mulutnya. Ia membuka bungkus nasi itu paksa dan menyodorkannya ke tangan Arya. Di jam kerja, dia memang bos saya. Dia yang gaji saya. Tapi di jam istirahat ini, di basement ini, saya yang berkuasa. Dan saya perintahkan kamu makan. Badanmu itu butuh tenaga buat nanggung beban hatimu yang berat. Mendengar kalimat itu, pertahanan Arya runtuh lagi. Ia menerima nasi bungkus itu dengan tangan gemetar. Suapan pertama terasa sulit ditelan karena kerongkongannya tercekat. Tapi rasa pedas sambal dan gurihnya ikan asin perlahan memberi kehangatan di perutnya yang kosong. Kusno membuka botol air mineral, meneguknya sedikit, lalu menatap lurus ke dinding beton di depan mereka. Saya dengar semuanya. Ar, ucap Kusno pelan. Arya berhenti mengunyah. Matanya membelalak. Bapak, dengar. Saya ada di balik pilar besi tadi. Saya dengar gimana dia neriakin kamu. Saya dengar dia ngatain kamu cacat. Saya dengar dia ngelempar uang itu. Kusno mengepalkan tangannya di atas lutut. Urat-urat tangannya menonjol. Anak muda zaman sekarang sekolah tinggi-tinggi. Tapi adabnya nol besar. Dia nggak tahu kalau gedung tinggi ini nggak bakal berdiri kalau nggak ada punggung bungkuk kuli kayak kita. Arya menunduk, menatap nasi bungkusnya. Jangan salahin dia, Pak Dimas. Dia cuma malu. Wajar kok. Siapa sih yang gak malu punya kakak pincang dan miskin kayak saya? Dia arsitek hebat, Pak. Dia harus jaga wibawa. Kusno menoleh cepat, menatap Arya tak percaya. Kamu masih belain dia? Setelah dia nginjek harga diri kamu kayak tadi? Arya tersenyum pahit. Senyum yang menyiratkan kepedihan yang sudah berkarat. Dia adik saya satu-satunya. Pak, Bapak tahu kaki saya kenapa pincang? Kusno diam, menunggu. 5 tahun lalu, saya jatuh dari lantai 3 pas bersihin kaca gedung. Tali pengaman putus. Waktu itu saya nekat kerja pas badai. Karena Dimas butuh 20 juta buat bayar uang gedung kuliah besok paginya. Kalau nggak bayar, dia di drop out. Arya mengusap lutut kirinya yang cacat. Kaki ini bayarannya. Pak, kaki ini hancur biar masa depan Dimas utuh. Jadi kalau sekarang dia sukses, terus dia malu lihat kaki ini, ya saya terima. Karena emang ini tugas saya. Kakak itu kan kayak lilin. Pak, harus rela habis kebakar biar adiknya dapat terang. Hening. Mandor Kusno tertegun. Mulutnya sedikit terbuka, namun tidak ada kata yang keluar. Ia menatap Arya seolah baru melihat sesosok malaikat yang menyamar jadi kuli bangunan. Matanya memanas. Hati tua Kusno yang sudah keras di tempat jalanan Jakarta, tiba-tiba terasa luluh lantak mendengar pengakuan polos itu. Ia melihat Arya bukan lagi sebagai kuli pincang yang menyedihkan. Ia melihat seorang raksasa. Ya Allah, Gusti. Bisik Kusno, suaranya bergetar. Ia menepuk bahu Arya, kali ini lebih erat. Meremasnya seolah ingin menyalurkan kekuatan. Dimas itu buta, Ar. Matanya melek, bisa baca gambar teknik rumit. Tapi hatinya buta. Dia nggak sadar dia lagi berdiri di atas bahu raksasa. Kusno merogoh saku rompinya, mengeluarkan sebungkus rokok kretek. Ia tidak menyalakannya, hanya memilin-milin batangnya untuk meredakan emosi. Dengerin saya, Ar, ucap Kusno serius. Kamu jangan pergi dulu. Jangan dengerin omongan bocah sombong itu. Proyek ini lagi di tahap krusial. Saya butuh orang yang ngerti beton kayak kamu. Tapi Pak, Dimas ngusir saya. Dia nggak tahu siapa nama-nama kuli di sini. Dia cuma lihat angka. Selama kamu kerja di sektor bawah, pakai masker, dia nggak bakal tahu, potong Kusno. Dan lagi, saya punya firasat buruk soal pilar di sektor C tadi. Pilar yang kamu liatin. Mata Arya berubah tajam. Naluri tukangnya menyala. Bapak juga lihat. Kusno mengangguk. Campurannya aneh. Warnanya beda.
Tadi pas Bos Dimas bilang, aman 100%. Saya lihat ada retakan rambut di pangkal pilar yang ditutupin cat baru. Itu bom waktu. Arya meletakkan nasi bungkusnya. Wajahnya serius. Meski hatinya sakit dihina Dimas, nalurinya untuk melindungi adiknya tetap nomor satu. Jika pilar itu rubuh, karir Dimas, bahkan nyawa Dimas, bisa tamat. Kalau campurannya salah, beton itu bakal getas kalau kena beban angin kencang di lantai atas. Pak, analisis Arya cepat. Apalagi sekarang lagi musim angin barat. Nah, itu dia. Kusno menunjuk Arya. Dimas mungkin pinter gambar, tapi dia nggak ngerti nyawa beton kayak kita yang ngaduk tiap hari. Saya butuh kamu buat bantu saya cek diam-diam malam ini. Kita harus pastiin gedung ini aman. Bukan buat Dimas, tapi buat ribuan nyawa orang yang bakal kerja di sini nanti. Arya terdiam sejenak. Ia memandang uang-uang merah di saku celananya. Uang pengusiran. Tapi kemudian ia memandang wajah Kusno yang penuh harap. Di dalam hati Arya, rasa sakit itu masih ada. Menganga lebar. Tapi rasa tanggung jawabnya lebih besar. Ia tidak bisa membiarkan adiknya celaka karena kelalaian struktur. Meski adiknya baru saja membuangnya. Baik, Pak. Jawab Arya mantap. Saya bantu cek malam ini. Tapi janji, Pak, jangan sampai Dimas tahu saya masih di sini. Saya nggak mau bikin dia marah lagi. Kusno tersenyum. Senyum bangga bercampur haru. Ia merangkul bahu Arya. Kamu ini manusia langka, Orang udah ngeludahin kamu. Kamu masih mau payungin dia biar nggak kehujanan. Kusno berdiri, mengulurkan tangannya untuk membantu Arya bangkit. Ayo, abisin nasinya. Mulai hari ini, kamu bukan cuma anak buah saya. Kamu anak angkat saya di proyek ini. Kalau ada yang macem-macem sama kamu, termasuk si bos arsitek itu, dia harus ngadepin Kusno dulu. Arya menyambut uluran tangan itu. Genggaman tangan mereka erat. Di bawah lampu neon basement yang remang, sebuah aliansi terbentuk. Aliansi antara si pincang yang berhati emas dan si mandor tua yang setia. Mereka tidak tahu, keputusan Arya untuk tinggal malam ini akan membawanya pada bencana besar. Bencana yang akan menjadi titik balik segalanya. Pilar retak itu bukan sekadar retak fisik, melainkan awal dari runtuhnya menara kesombongan Dimas. Malam di lantai 25 bukanlah malam yang syahdu. Di ketinggian ratusan meter dari aspal Jakarta, angin malam berubah menjadi monster tak kasat mata yang melolong-lolong di sela-sela rangka baja. Suaranya seperti wu, hantu yang meratapi nasib. Kegelapan di sini pekat, hanya dipecahkan oleh sorot lampu senter kuning yang dipegang oleh tangan gemetar Arya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Seharusnya, Arya sudah tidur melungker di kontrakan sempitnya, memimpikan masa depan yang lebih baik. Namun, cinta seorang kakak adalah bahan bakar yang aneh. Ia membuat seseorang rela terjaga di neraka demi memastikan adiknya tidur nyenyak di surga. Senterin ke sini, Agak ke bawah, bisik mandor Kusno. Suaranya tegang, memantul pelan di dinding beton yang dingin. Arya mengarahkan cahaya senter ke pangkal pilar sektor C. Pilar yang tadi siang membuat Dimas gugup setengah mati. Di bawah sorotan cahaya itu, permukaan beton tampak mulus karena lapisan acian semen baru yang masih basah. Namun, Arya tahu, kecantikan luar seringkali menutupi kebusukan di dalam. Saya bobok dikit ya, Pak. Bismillah, ucap Arya pelan. Ia mengangkat palu dan pahat besinya. Krek. Dengan kehati-hatian seorang ahli bedah, Arya mengupas lapisan semen luar itu. Debu halus berterbangan. Jantungnya berdegup kencang. Berdoa semoga kecurigaannya salah. Semoga pilar ini kuat. Semoga adiknya tidak melakukan kesalahan fatal. Namun, doa itu tidak terkabul. Saat lapisan luar terkelupas, Arya terkesiap. Napasnya tercekat di tenggorokan. Mandor Kusno membuang napas kasar. Sebuah makian tertahan di ujung lidahnya. Bangsat. Di balik polesan semen halus itu, beton pilar utama, tulang punggung yang menahan beban puluhan lantai di atasnya, tampak mengerikan. Beton itu tidak padat dan keras seperti batu kali. Beton itu berpori-pori besar, warnanya pucat, dan saat Arya mencungkilnya sedikit dengan ujung pahat,
remahannya rontok seperti biskuit basi yang kena air. Sarang tawon, desis Arya ngeri. Istilah teknis untuk beton keropos yang gagal padat. Ini campurannya salah total. Pak, kurang semen, kebanyakan pasir. Atau pas ngecor nggak dipadatin pakai vibrator. Ini bukan cuma salah ngecor. Kusno berjongkok, meraba retakan rambut yang menjalar vertikal di sana. Ini korupsi spek. Beton mutu rendah dipakai buat kolom utama. Gila. Kalau ada gempa kecil aja, atau angin kencang kayak malam ini terus-terusan nabrak kaca gedung. Gedung ini bisa patah pinggang, sambung Arya, wajahnya pucat pasi. Ia membayangkan skenario terburuk, gedung runtuh, ratusan pekerja tewas, dan nama adiknya, Dimas, akan hancur sehancur-hancurnya. Dimas akan masuk penjara seumur hidup karena kelalaian konstruksi. Kita harus gimana, Pak? Tanya Arya panik. Laporin ke manajemen. Jangan, cegah Kusno cepat. Kalau lapor manajemen sekarang, Dimas bakal langsung disidang. Dia bisa dipecat besok pagi sebelum sempat benerin ini. Karirnya tamat. Terus, kita suntik, putus Kusno. Kita injek pakai epoksi beton kualitas tinggi yang ada di gudang. Kita perkuat sengkangnya malam ini juga. Paling nggak, biar kuat dulu sampai besok Dimas sadar dan benerin permanen. Kita nyelamatin nyawa dia diam-diam. Arya mengangguk mantap. Menyelamatkan Dimas diam-diam. Itu keahliannya. Itu jalan hidupnya. Tanpa membuang waktu, Arya melupakan rasa nyeri di kaki kirinya yang semakin menjadi-jadi karena udara dingin malam. Ia berlari tertatih-tatih mengambil tabung injeksi dan besi penguat. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi kaosnya yang sudah bau apek. Demi Dimas. Demi ibu. Demi Dimas. Mantra itu ia rapalkan dalam hati seiring setiap pukulan palu. Duk, duk, duk. Suara Arya memahat beton bergema di lantai sunyi itu. Ia bekerja cepat, menyuntikkan cairan penguat ke dalam retakan. Ia merasa seperti dokter yang sedang menjahit luka adiknya yang nakal. Namun, suara gaduh itu ternyata memanggil bencana lain. Dari arah lift barang yang terletak 50 meter dari sana, terdengar suara berdenting. Ing. Arya dan Kusno terlalu sibuk bekerja hingga tidak mendengarnya karena tertutup suara angin. Mereka juga tidak melihat sorot lampu senter lain yang lebih terang menyapu lantai gelap itu. Tiba-tiba, sebuah sorotan cahaya menyilaukan mata Arya. Siapa itu? Teriakan itu. Suara yang sangat Arya kenal. Arya menoleh kaget, mengangkat tangannya untuk menutupi silau. Di sana, berdiri Dimas. Ia tidak sendirian. Ia bersama dua orang petugas keamanan berbadan tegap dan seorang manajer proyek. Dimas rupanya kembali ke proyek malam-malam karena perasaan tidak enak pasca insiden siang tadi. Intuisinya mengatakan ada yang salah, tapi ia tidak menyangka akan menemukan hantu masa lalunya di sana. Dimas melihat pemandangan itu. Arya, kakak yang sudah ia usir, sedang berjongkok di depan pilar sektor C yang bermasalah, memegang palu dan pahat. Di lantai, berserakan pecahan beton. Di mata Dimas yang sudah keruh oleh prasangka, ia tidak melihat Arya sedang memperbaiki. Ia melihat Arya sedang merusak. Arya! Dimas melangkah maju. Wajahnya berubah menjadi topeng kemurkaan. Apa yang kamu lakukan? Kau mau menghancurkan gedung saya. Arya terlonjak berdiri, menjatuhkan palunya. Pak, dengerin dulu. Ini nggak kayak yang Bapak lihat. Diam. Dimas berlari menerjang. Didorong oleh adrenalin dan ketakutan paranoid, ia mendorong dada Arya keras-keras. Bug! Arya yang keseimbangannya buruk karena kaki pincang, langsung terjerembab jatuh ke belakang. Punggungnya menghantam tumpukan besi scaffolding. Nyeri hebat menjalar di tulang belakangnya, tapi rasa sakit di hatinya lebih mendominasi. Pak Dimas. Sabar Pak. Mandor Kusno mencoba menengahi, tapi langsung ditahan oleh satu security. Kamu. Dimas menunjuk wajah Arya dengan telunjuk gemetar. Napasnya memburu. Matanya liar menatap pilar yang terkelupas itu. Siang tadi saya usir kamu. Saya kasih pesangon. Dan malam ini kamu balik lagi?
Bawa palu? Bawa pahat? Kamu mau apa? Hah? Kamu dendam sama saya? Kamu mau sabotase struktur pilar ini biar gedung ini rubuh? Biar saya dipenjara? Iya. Tuduhan itu begitu keji, begitu tidak masuk akal bagi Arya, hingga ia lupa cara bernapas. Demi Allah, Dek. Arya menangis. Air matanya bercampur debu beton di pipi. Abang gak mungkin jahatin kamu. Abang lihat pilar ini retak. Abang sama Pak Kusno cuma mau benerin biar gak bahaya. Betonnya keropos. Dek. Bohong. Dimas berteriak histeris. Ia menendang tabung injeksi epoksi yang dibawa Arya hingga terpental jauh. Beton keropos? Itu beton kualitas K500. Saya yang tanda tangan persetujuannya. Kamu mau bilang saya bodoh? Kamu, kuli lulusan SD, mau ngajarin saya soal beton? Ego Dimas terluka parah. Ia tidak bisa menerima fakta bahwa ada kesalahan dalam karyanya, apalagi kesalahan itu ditemukan oleh kakaknya yang ia anggap bodoh. Maka, mekanisme pertahanan dirinya bekerja, denial dan blaming. Lebih mudah menuduh Arya menyabotase daripada mengakui pilar itu cacat. Kamu irikan, Arya? Desis Dimas. Suaranya merendah tapi penuh racun. Ia berjongkok, mencengkeram kerah kaos Arya yang lusuh. Kamu iri lihat saya sukses. Kamu nggak terima nasib kamu jadi kuli sementara saya jadi bos. Makanya kamu mau hancurin reputasi saya. Kamu mau bikin seolah-olah gedung ini nggak aman biar investor kabur. Dasar iblis berwajah polos. Arya menggeleng lemah. Dadanya sesak. Enggak, Dek. Abang sayang kamu. Abang cuma mau nyelamatin kamu. Simpan drama kampunganmu. Dimas menghempaskan tubuh Arya kembali ke lantai. Ia berdiri, menatap security dengan dingin. Bawa dia. Seret dia keluar dari sini. Tapi Pak, security itu ragu melihat kondisi Arya yang menyedihkan. Saya bilang bawa, bentak Dimas. Dan pastikan dia masuk blacklist seluruh proyek di Jakarta. Foto wajahnya, sebar ke grup kontraktor. Tulis, waspada sabotase. Pelaku berbahaya. Arya menatap adiknya dengan pandangan tidak percaya. Blacklist? Itu artinya Arya tidak akan bisa kerja lagi. Itu artinya Arya akan mati kelaparan. Dimas bukan hanya mengusirnya, tapi mematikan piring nasinya. Dua security itu maju, menarik lengan Arya kasar. Memaksa tubuh ringkih itu berdiri. Lepasin dia, teriak Mandor Kusno meronta. Dimas, kamu kualat nanti. Itu kakakmu. Dia nyelamatin nyawamu. Goblok. Pecat orang tua itu juga. Perintah Dimas dingin tanpa menoleh ke Kusno. Dia sekongkol sama penyusup. Arya tidak melawan saat diseret. Kakinya yang pincang terseok-seok mengikuti langkah cepat security. Ia tidak meronta. Ia tidak berteriak. Tenaganya habis. Jiwanya lelah. Saat mereka menyeretnya menuju lift, Arya menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia melihat Dimas berdiri di depan pilar retak itu. Dimas tidak memeriksa retakannya. Dimas justru sibuk menelpon seseorang, mungkin tim Poles, untuk menutup kembali lubang yang dibuat Arya. Dimas memilih menutupi kebenaran demi citra, daripada memperbaiki kesalahan demi keselamatan. Arya memejamkan mata saat pintu lift tertutup. Di kegelapan itu, sebuah kesadaran baru tumbuh di hati Arya. Kesadaran yang menyakitkan namun membebaskan. Adik kecilnya yang manis sudah mati. Yang berdiri di sana hanyalah orang asing yang memakai wajah adiknya. Dan orang asing itu baru saja menandatangani surat kematiannya sendiri dengan membiarkan pilar retak itu tetap berdiri. Maafin abang, ibu. Bisik Arya lirih di dalam lift yang membawanya turun ke dasar keputusasaan. Abang gagal jagain Dimas. Dimas sekarang bukan cuma buta hati, tapi dia lagi gali kuburannya sendiri. Di lantai 25, angin malam kembali melolong. Menerpa pilar sektor C yang retak. Retakan itu diam, tapi ia merambat. Sedikit demi sedikit. Menunggu waktu yang tepat untuk menagih bayaran atas kesombongan sang arsitek.
3 hari berlalu sejak malam pengusiran itu. 3 hari yang rasanya seperti 3 abad bagi Arya. Jakarta tidak pernah ramah pada orang miskin. Tapi kali ini, kota ini terasa seperti penjara raksasa yang mencekik lehernya. Arya berjalan terseok-seok di pinggiran jalan proyek perumahan di Jakarta Timur, jauh dari lokasi gedung Dimas. Ia baru saja keluar dari pos satpam proyek itu dengan kepala tertunduk. Di tangannya, selembar kertas lamaran kerjanya yang lusuh diremas menjadi bola kecil. "Maaf, Mas Arya, suara mandor di proyek itu tadi masih terngiang, tajam dan dingin. Foto sampean udah nyebar di grup WhatsApp Asosiasi Kontraktor. Pelaku sabotase struktur. Nggak ada yang berani pakai sampean. Kalau saya terima, izin proyek saya bisa dicabut sama Pak Dimas. Pulang aja, Mas. Pulang." Kata itu terdengar mewah. Arya tidak punya tempat yang layak disebut rumah. Kontrakan petaknya sudah menunggak 2 bulan. Dan dengan nama yang sudah di-blacklist di seluruh Jakarta, pintu rezeki Arya resmi ditutup rapat oleh tangan adiknya sendiri. Perut Arya berbunyi nyaring. Tuh. Rasa perih di lambungnya kini sudah menjalar ke punggung. Terakhir kali ia makan nasi adalah nasi bungkus pemberian Mandor Kusno 3 hari lalu. Sejak itu, ia hanya bertahan dengan air keran masjid dan sisa roti tawar yang ia temukan di tong sampah minimarket, yang bagian berjamurnya ia buang. Di bawah jembatan layang yang bising oleh debu knalpot, Arya duduk bersandar pada pilar beton jembatan. Ia menatap kakinya yang pincang. Sepatu boots kerjanya sudah ia jual ke tukang loak kemarin demi membeli obat pereda nyeri lutut yang harganya Rp5.000. Kini, ia hanya memakai sandal jepit tipis yang tapaknya sudah bolong. "Dek!" bisik Arya pada angin berdebu. "Kamu bener-bener mau matiin abang pelan-pelan ya?" Ia merogoh saku celananya. Foto wisuda Dimas masih ada di sana. Tapi kali ini, Arya tidak punya tenaga untuk mengusapnya. Melihat senyum Dimas di foto itu sekarang terasa menyakitkan. Senyum itu adalah senyum yang sama yang memerintahkan security untuk menyeretnya seperti anjing. Sementara itu, di belahan kota yang lain, suasana bertolak belakang 180 derajat. Di penthouse sementara yang disulap menjadi kantor lapangan di lantai dasar, The Dimas Tower, udara terasa sejuk dan wangi aromaterapi lavender. Dimas berdiri di depan cermin besar, sedang dipasangkan jas tuxedo oleh seorang penjahit pribadi. Besok adalah grand launching, peresmian gedung. Hari penobatan Dimas sebagai arsitek muda paling bersinar di Asia Tenggara. "Bagaimana, Pak Dimas? Bahunya sudah pas?" tanya si penjahit sopan. Dimas menatap pantulannya di cermin. "Sempurna. Cukup. Bagus," jawabnya singkat. Namun, di balik wajahnya yang tenang, ada badai yang berkecamuk. Sejak ia mengusir Arya dan Mandor Kusno, firasat buruk itu tidak mau pergi. Ia terus teringat ucapan Arya, "Betonnya keropos, Dek." "Pak Dimas." Suara sekretarisnya masuk lewat interkom. "Manajer struktur, Pak Hadi, ingin bertemu sebentar. Urgent." "Suruh masuk," perintah Dimas sambil melepas jasnya. Pak Hadi masuk dengan wajah pucat. Ia membawa tablet yang menampilkan grafik sensor getaran gedung. "Pak," ucap Hadi ragu-ragu. "Soal pilar sektor C yang tempo hari Bapak suruh cover itu. Kenapa lagi?" Dimas menuang air mineral mahal ke gelas kristal, mencoba terlihat santai meski tangannya sedikit gemetar. "Sensor kemiringan mendeteksi pergeseran 0,2 mm pagi ini, Pak. Retakan yang Bapak suruh tambal pakai semen instan itu sepertinya melebar di dalam. Dan ramalan cuaca BMKG bilang besok sore ada badai angin kencang La Nina. Kecepatan angin bisa sampai 80 km per jam di ketinggian lantai atas." "Perang." Gelas kristal di tangan Dimas jatuh ke meja. Airnya tumpah membasahi dokumen-dokumen penting. Hening sejenak. Dimas menatap Pak Hadi dengan mata menyalang. Ketakutan itu nyata. Arya benar. Tapi mengakui Arya benar berarti mengakui Dimas salah. Dan bagi seorang narsistik seperti Dimas, mengakui kesalahan di H1 peresmian adalah bunuh diri. Geser 0,2 itu wajar buat gedung tinggi. Itu toleransi pemuaian. Bentak Dimas, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih daripada meyakinkan Pak Hadi. "Tapi Pak, kalau kena angin badai,
Cukup. Dimas memukul meja marmernya. Gedung ini mahakarya saya. Saya hitung sendiri strukturnya. Kamu mau bilang hitungan saya salah? Kamu mau bilang kuli pincang gila itu bener? Pak Hadi menunduk takut. Bukan begitu, Pak. Dengar sini. Dimas mendekatkan wajahnya ke wajah Pak Hadi. Matanya menyiratkan keputusasaan yang dibalut arogansi. Besok Menteri PU dan 10 investor asing datang. Kalau sampai ada satu orang pun yang lihat retakan jelek di pilar itu, atau kalau kamu berani nunda peresmian ini, saya pastikan karir kamu tamat. Sama kayak kuli itu. Dimas mengambil napas panjang, lalu memberi perintah fatal. Tutup pilar itu pakai klading marmer impor Italia yang paling tebal. Lempar uangnya, kerjain semalem suntuk. Bikin kelihatan mewah. Bikin kelihatan kokoh. Kalau luarnya bagus, orang nggak bakal nanya dalamnya. Paham? Pak paham, Pak. Keluar. Setelah Hadi keluar, Dimas merosot duduk di kursi kerjanya yang empuk. Ia memijat pelipisnya yang berdenyut hebat. Ia tahu ia sedang berjudi. Ia sedang mempertaruhkan nyawa ratusan orang demi sebuah pesta peresmian. Nggak akan rubuh, gumam Dimas mensugesti diri. Cuma retak rambut. Arya cuma lebay. Dia cuma mau nakut-nakutin gue. Di luar jendela kaca kantornya, langit Jakarta mulai menggelap. Awan hitam bergulung-gulung tebal di ufuk barat, membawa muatan listrik dan angin puyuh. Alam sedang bersiap menguji kesombongan manusia. Kembali ke kolong jembatan. Arya sedang mencoba memejamkan mata saat sebuah tangan menepuk bahunya. Ia membuka mata. Mandor Kusno duduk di sampingnya, membawa 2 gelas kopi plastik dan gorengan dingin. Kusno juga terlihat kacau. Rompi oranyenya sudah tidak ada. Ia kini hanyalah pengangguran tua sama seperti Arya. Makan, Ar. Tahu isi sisa dagangan istriku. Kusno menyodorkan gorengan itu. Arya menerimanya dengan tangan gemetar. Makasih, Pak. Maafin saya, gara-gara belain saya, Bapak jadi gini. Halah, rezeki ada yang ngatur. Potong Kusno santai, meski matanya menyiratkan kelelahan. Yang penting harga diri, Ar. Saya lebih rela makan batu daripada makan gaji dari orang yang ngebiarin pilar retak. Kusno menyeruput kopinya, lalu menatap langit yang mendung pekat. Lihat langit itu, Ar, tunjuk Kusno. Hitam banget. Anginnya bau tanah. Besok bakal badai gede. Arya mendongak. Ia merasakan angin kencang menerpa wajahnya. Naluri kulinya bekerja. Angin kencang. Lantai 25. Pilar sektor C. Mata Arya membelalak ngeri. Gorengan di tangannya jatuh. Pak. Arya mencengkeram lengan Kusno. Besok peresmian kan? Dimas bilang besok grand launching. Iya. Dengar-dengar menteri mau dateng potong pita jam 3 sore. Jam 3 sore itu puncak angin kencang. Pak. Suara Arya naik 1 oktav. Panik luar biasa. Kalau pilar itu belum disuntik epoksi, dan kena beban angin samping, gedung itu bisa melintir. Torsi. Pilarnya bakal pecah. Pak, atap atrium bisa runtuh nimpa tamu VIP. Kusno terdiam. Wajahnya memucat. Kamu yakin, Ar? Yakin, Pak. Saya kenal beton itu. Dia nangis pas saya pahat kemarin. Dia nggak kuat. Arya mencoba berdiri, tapi kakinya goyah. Ia jatuh lagi. Namun ia memaksakan diri bangkit, merayap di tiang jembatan. Saya harus ke sana, Pak. Saya harus kasih tahu Dimas. Dia dalam bahaya. Kamu gila. Kusno menahan bahu Arya. Kamu udah di blacklist. Satpam bakal gebukin kamu sebelum kamu nyampe gerbang. Dimas nggak bakal dengerin kamu. Dia bakal nuduh kamu mau ngacauin pesta dia. Biarin saya digebukin, Pak. Arya menatap Kusno dengan mata basah. Biarin saya mati dipukulin satpam. Asal adik saya nggak mati ketimpa beton. Ibu saya cuma punya Dimas. Pak, kalau Dimas mati atau di penjara, ibu saya hancur. Saya ini cuma kakak cacat. Nyawa saya murah. Tapi Dimas,
Dimas harapan keluarga. Air mata menetes dari mata Arya, jatuh ke aspal yang panas. Tolong anterin saya ke sana besok, Pak. Saya mohon. Sekali ini aja. Mandor Kusno menatap pemuda pincang di depannya. Ia melihat ketulusan yang nyaris tidak masuk akal. Bagaimana bisa seseorang mencintai sebegitu dalamnya pada orang yang telah menghancurkan hidupnya? Kusno menghela napas panjang, lalu mengangguk berat. Oke, kita ke sana besok. Kita terobos pengamanannya. Kalau kita harus mati konyol demi nyelamatin si anak durhaka itu, ya sudah. Anggap saja ini amal terakhir kita. Malam itu, hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi Jakarta. Di penthouse, Dimas tidur gelisah di atas ranjang sutra, dihantui mimpi tentang gedung yang runtuh. Di kolong jembatan, Arya tidak tidur sama sekali, berdoa di atas kardus bekas agar Tuhan menahan angin badai barang sehari saja. 2 saudara, 1 darah, 2 nasib. Dan besok, takdir akan mempertemukan mereka sekali lagi di tengah badai. Bukan untuk bersalaman, tapi untuk pembuktian terakhir. Siapa yang sebenarnya arsitek sejati, si perancang gambar atau si penjaga nyawa. Pukul 3 sore. Lobi utama, The Dimas Tower, telah disulap menjadi istana kaca yang memukau. Lantai marmer Italia yang licin memantulkan cahaya dari ratusan lampu kristal chandelier yang menggantung di langit-langit atrium setinggi 20 meter. Bunga lili putih dan mawar merah impor menghiasi setiap sudut, menebarkan aroma wangi yang berusaha menutupi bau ozon dari badai yang sedang mengamuk di luar. Di luar dinding kaca tebal itu, langit Jakarta tampak seperti kiamat kecil. Awan cumulonimbus hitam pekat bergulung-gulung rendah, kilat menyambar-nyambar seperti cambuk api, dan hujan turun bukan sebagai titik air, melainkan sebagai tirai air terjun yang dihantam angin berkecepatan tinggi. Namun di dalam sini, di dalam gelembung kemewahan berpendingin udara ini, suasana terasa hangat dan elit. Alunan musik orkestra live mengalun lembut. Gelas-gelas champagne berdenting. Para tamu VIP, Menteri Pekerjaan Umum, investor asing, dan sosialita ibu kota, tertawa renyah, memuji kejeniusan arsitektur gedung ini. Di tengah sorotan lampu sorot, Dimas berdiri di atas podium kecil. Ia terlihat gagah dalam balutan tuxedo hitam pas badan. Wajahnya tersenyum lebar, menyalami Pak Menteri. Luar biasa, Dimas. Puji Pak Menteri sambil menunjuk pilar-pilar raksasa yang dilapisi marmer mengkilap, termasuk pilar sektor C yang bermasalah itu. Desainmu kokoh, elegan, dan futuristik. Kamu aset bangsa. Terima kasih, Pak Menteri, jawab Dimas. Suaranya mantap, meski kemeja di balik jasnya sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Setiap kali kilat menyambar di luar, jantung Dimas ikut melompat. Matanya tidak bisa lepas melirik arah pilar sektor C yang berdiri angkuh di belakang punggung Pak Menteri. Jangan retak. Tolong jangan retak. Cuma 2 jam lagi. Batin Dimas berdoa pada Tuhan yang kemarin ia abaikan. Baiklah, hadirin sekalian. MC bersuara merdu mengambil alih. Saatnya prosesi pemotongan pita sebagai simbol peresmian The Dimas Tower. Tepuk tangan membahana. Semua mata tertuju ke podium. Kamera wartawan berkedip-kedip cepat. Namun, di pintu kaca utama lobi, pintu putar otomatis yang dijaga ketat, terjadi keributan lain. Keributan yang kasar dan tidak elegan. Minggir. Saya harus masuk. Bahaya. Teriakan serak itu menembus suara musik orkestra. 2 sosok manusia yang basah kuyup, kotor, dan menyedihkan sedang mencoba menerobos barikade security. Itu Arya dan Mandor Kusno. Mereka tampak seperti tikus got yang tersesat di pesta raja. Kaos Arya yang bolong menempel di tubuh kurusnya yang menggigil kedinginan. Air hujan menetes deras dari rambut lepeknya, membuat genangan lumpur di karpet merah pintu masuk. Kaki pincangnya terseok-seok menahan dorongan security bertubuh kekar. Pak, tolong Pak. Arya berteriak ke arah podium. Matanya liar mencari Dimas. Anginnya kencung Pak. Pilar itu nggak kuat. Evakuasi. Evakuasi. Para tamu undangan menoleh dengan wajah jijik dan kaget. Suasana hening seketika. Musik orkestra berhenti mendadak. Dimas terpaku di podium. Wajahnya pucat pasi,
lalu berubah merah padam karena malu yang teramat sangat. Itu dia, kakaknya. Aib hidupnya. Datang di momen puncak karirnya, merusak segalanya dengan penampilan gembel dan teriakan gilanya. Siapa itu? Tanya Pak Menteri kaget, mundur selangkah. Teroris. Dimas mengepalkan tangannya. Rasa takut akan gedung runtuh ketika hilang, digantikan oleh amarah yang membabi buta. Ia turun dari podium, melangkah cepat menuju pintu masuk. Langkahnya menghentak keras. Security. Kenapa orang gila ini bisa lolos? Bentak Dimas. Ia berdiri di hadapan Arya. Jarak mereka hanya 1 meter. Arya yang basah kuyup dan menggigil, berhadapan dengan Dimas yang kering dan wangi. Dek. Arya meraih tangan Dimas dengan tangan basahnya. Dengerin abang. Di luar anginnya muter. Dek. Sensor getar pasti udah merah. Pilar itu. Diam. Dimas menepis tangan kakaknya kasar. Dimas berbalik menghadap wartawan dan tamu undangan. Ia memasang senyum minta maaf yang dipaksakan. Maafkan gangguan ini, Bapak Ibu sekalian, ucap Dimas lantang. Orang ini, dia adalah mantan kuli yang saya pecat karena mencuri semen. Sepertinya dia gangguan jiwa dan dendam pada saya. Arya ternganga. Air matanya bercampur air hujan di wajahnya. Dek? Kamu bilang abang maling. Security. Seret dia ke pos polisi. Tuntut pasal perbuatan tidak menyenangkan. Perintah Dimas kejam. 4 security langsung menyergap Arya dan Kusno. Tubuh ringkih Arya dibanting ke lantai marmer licin. Bro. Wajah Arya menghantam lantai dingin itu. Tapi lebih sakit lagi hatinya. Di depan ratusan orang, di depan kamera TV nasional, adiknya sendiri memfitnahnya sebagai pencuri gila. Saya bukan maling. Rintih Arya di lantai. Darah mulai keluar dari hidungnya yang terbentur. Saya kakaknya. Saya cuma mau nyelamatin dia. Bawa pergi, teriak Dimas, tidak mau mendengar satu kata pun lagi. Namun, Alam punya skenario sendiri. Alam tidak peduli pada reputasi atau fitnah. Alam hanya peduli pada hukum fisika. Saat security menyeret Arya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh aneh dari luar. Bukan guntur. Wuung. Angin ribut menghantam sisi kaca gedung dengan kekuatan penuh. Kaca-kaca tebal itu bergetar hebat. Lampu kristal di atas bergoyang liar. Dan kemudian, terdengar suara itu. Kerak. Suara itu kering, tajam, dan nyaring. Seperti suara tulang raksasa yang patah. Semua orang terdiam. Sumber suara itu berasal dari belakang podium. Dari pilar sektor C yang dilapisi marmer mahal. Dimas berbalik pelan. Matanya terbelalak ngeri. Di permukaan marmer Italia yang mulus itu, muncul retakan garis hitam, memanjang dari bawah ke atas. Tak. Retakan itu melebar dengan cepat. Marmer itu tidak kuat menahan tekanan dari beton di dalamnya yang mulai melintir. Lari. Bisik Dimas, suaranya hilang ditelan ketakutan. Awas, teriak Arya. Dengan kekuatan adrenalin yang entah datang dari mana, Arya menyentakkan tubuhnya lepas dari cengkeraman security. Ia melupakan kakinya yang pincang. Ia melupakan rasa sakit di tubuhnya. Ia berlari. Berlari secepat yang ia bisa menuju podium. Duar. Lapisan marmer tebal seberat ratusan kilo itu meledak pecah. Bongkahan batu marmer tajam meluncur jatuh dari ketinggian 5 meter, mengarah tepat ke kepala Dimas yang berdiri mematung di bawahnya. Dimas tidak bisa bergerak. Kakinya terpaku ketakutan. Ia hanya bisa menatap kematian yang datang dalam bentuk batu mewah pilihannya sendiri. Tapi kematian itu tidak sampai padanya. Ada bayangan hitam yang menerjangnya. Tubuh kurus, basah, dan bau apek itu menubruk Dimas, mendorongnya hingga terpental jatuh dari podium. Brak! Bongkahan marmer raksasa itu menghantam lantai, tepat di titik di mana Dimas berdiri sedetik lalu. Lantai marmer hancur berantakan. Debu putih mengepul tebal. Dan di bawah bongkahan marmer itu, ada kaki seseorang yang tertimpa. Bukan kaki Dimas. Suasana hening mencekam. Debu perlahan turun. Uhuk.
Dimas terbatuk. Wajahnya putih pucat penuh debu. Ia masih hidup. Ia selamat. Ia menoleh ke samping. Di sebelahnya, tergeletak Arya. Punggungnya berdarah terkena serpihan batu. Dan kaki kirinya, kaki yang dulu sudah cacat demi Dimas, kini tertimpa bongkahan marmer besar yang baru saja jatuh. Arya? Panggil Dimas gemetar. Arya membuka matanya yang sayu. Wajahnya penuh darah dan lumpur. Tapi ia tersenyum. Senyum tulus seorang kakak. Kamu nggak apa-apa, Dek? Bisik Arya lemah. Untung jas kamu nggak kotor. Dimas menatap kakaknya, lalu menatap pilar yang kini telanjang, memperlihatkan beton keropos yang mengerikan di dalamnya. Di sekeliling mereka, tamu undangan mulai berteriak histeris dan berlarian keluar. Kekacauan total. Tapi bagi Dimas, dunia berhenti berputar. Kebenaran telanjang di depan matanya. Pilar palsunya hancur. Dan orang yang ia fitnah sebagai maling gila, baru saja menukar nyawanya lagi untuk menyelamatkan nyawa Dimas yang tidak berharga. Di tengah reruntuhan pesta itu, di bawah sorot lampu yang berkedip-kedip mau mati, Dimas merasakan pertahanan egonya runtuh, sehancur pilar di hadapannya. Rumah sakit pusat Jakarta malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Aroma antiseptik yang tajam menusuk hidung, menggantikan aroma parfum mahal dan amis darah yang sebelumnya menempel di tubuh Dimas. Di lorong tunggu unit gawat darurat yang sunyi, Dimas duduk terpekur di kursi tunggu berbahan stainless steel. Penampilannya hancur total. Tuxedo mahalnya robek di bagian bahu, kemeja putihnya ternoda bercak darah kering, darah kakaknya, dan wajahnya cemong oleh debu marmer. Ia tampak seperti pangeran yang baru saja digulingkan dari tahtanya dan dibuang ke selokan. Di seberangnya, Mandor Kusno berdiri bersandar di dinding. Matanya menatap Dimas dengan nyalang, namun ia diam. Tidak ada kata-kata makian yang keluar, karena ia tahu, hukuman terbesar bagi manusia bukan teriakan, melainkan kebisuan hati nuraninya sendiri. Pintu ruang operasi tertutup rapat. Lampu indikator di atasnya menyala merah. Operasi sedang berlangsung. Sudah 4 jam. 4 jam sejak Arya dilarikan ke sini dengan sirine meraung-raung, meninggalkan pesta peresmian yang berubah menjadi bencana nasional. Ceklek. Pintu terbuka. Seorang dokter bedah tulang keluar, melepas maskernya dengan wajah lelah. Dimas langsung melompat berdiri. Kakinya gemetar. Dokter, bagaimana kakak saya? Dia selamat, kan? Dokter itu menghela napas panjang, menatap Dimas dengan pandangan prihatin. Pasien kritis, Pak. Benturan marmer itu menghancurkan tulang kering kaki kirinya yang sebenarnya memang sudah cacat lama. Tulangnya remuk menjadi serpihan kecil. Ditambah lagi, ada pendarahan internal di rongga dada akibat melindungi bapak dari benturan. Dimas merasa lututnya lemas. Lalu, kakinya. Kami berusaha menyelamatkannya, tapi infeksi dari luka lama dan kerusakan jaringan yang baru terlalu parah. Kemungkinan besar, kami harus melakukan amputasi di bawah lutut untuk mencegah sepsis menyebar ke jantung. Kami butuh persetujuan keluarga inti. Amputasi. Kata itu meledak di kepala Dimas seperti bom. Kaki Arya. Kaki yang dulu pincang dan sering ia ejek, jalan seperti bebek, kini harus hilang sepenuhnya. Dan itu semua karena melindungi Dimas. Saya adiknya. Suara Dimas tercekat. Lakukan yang terbaik, Dok. Tolong jangan sampai dia mati. Berapapun biayanya, saya bayar. Saya bayar 10 kali lipat. Ini bukan soal uang, Pak. Ini soal takdir. Jawab dokter itu pelan sebelum masuk kembali. Dimas merosot kembali ke kursi. Ia menjambak rambutnya sendiri yang penuh debu. Arg, kenapa? Kenapa lo lakuin ini, Mas? Lo bego. Lo harusnya lari. Karena dia kakak kamu, Jang. Suara wanita yang lembut namun bergetar itu membuat Dimas mendongak. Di ujung lorong, berjalan tertatih-tatih seorang wanita tua dengan kebaya lusuh dan kain jarik yang sudah pudar warnanya. Wajahnya keriput, tapi matanya teduh seperti telaga. Ia menjinjing tas plastik kresek hitam yang besar. Itu ibu. Ibu mereka datang jauh-jauh dari kampung setelah ditelepon oleh Mandor Kusno.
Ibu. Panggil Dimas lirih. Ia ingin lari memeluk ibunya, tapi rasa malu dan bersalah menahannya di tempat. Bagaimana ia bisa memeluk ibunya dengan tangan yang baru saja mencelakakan anak sulung kesayangan ibunya? Ibu tidak memarahi Dimas. Ia tidak berteriak. Ia berjalan mendekat, lalu memeluk kepala Dimas yang duduk terkulai. Tangan ibu yang kasar mengelus rambut Dimas yang kotor. Anak ganteng ibu, kamu nggak apa-apa, nak? Nggak ada yang luka? Tanya ibu, suaranya penuh kekhawatiran tulus. Pertanyaan itu justru menampar Dimas. Ibunya bertanya tentang lukanya, padahal Arya sedang bertaruh nyawa di dalam sana. Bu, ibu jangan khawatirin Dimas. Isak Dimas pecah di pelukan ibunya. Dimas jahat, Bu. Dimas yang bikin Mas Arya kayak gini. Dimas ngusir Mas Arya. Dimas malu punya kakak kuli. Ibu melepaskan pelukannya perlahan. Ia menatap mata Dimas dalam-dalam. Ada kesedihan purba di sana, tapi tidak ada kebencian. Duduk, Jang. Ada yang harus kamu tahu, ucap ibu. Ia duduk di samping Dimas, lalu membuka tas kresek hitam yang dibawanya. Dari dalam tas itu, ibu mengeluarkan sebuah map plastik tua berwarna biru yang sudah lecek. Di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen penting keluarga yang berbau kapur barus. Kamu bilang kamu malu punya kakak kuli? Kamu bilang kamu sukses karena usahamu sendiri? Tanya ibu pelan sambil membuka map itu. Iya, Bu. Dimas dapat beasiswa. Dimas kerja keras. Salah, potong ibu lembut. Ia menarik selembar kertas kuning tua yang sudah rapuh termakan usia. Kertas dengan kop surat sebuah perusahaan asuransi tenaga kerja. Ibu meletakkan kertas itu di tangan Dimas. Baca, nak. Baca tanggalnya. Baca nominalnya. Dimas menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya menyusuri tulisan ketikan mesin tik manual yang sudah pudar. Surat klaim asuransi kecelakaan kerja nama, Arya Wicaksana tanggal kejadian, 15 Agustus 2019 jenis cedera, patah tulang permanen, cacat tetap sebagian, kaki kiri, penyebab, jatuh dari ketinggian saat bekerja lembur dalam kondisi cuaca ekstrim. Total santunan dicairkan, 20 juta rupiah, 20 juta rupiah. Mata Dimas membelalak. Tanggal itu, 15 Agustus 2019. Ingatannya melayang ke masa lalu. Itu adalah tanggal yang sama persis ketika ia menelepon Arya sambil menangis, memohon uang 20 juta untuk membayar tunggakan gedung kuliah agar tidak di-drop out. Besok paginya, tanggal 16 Agustus, Arya mentransfer uang itu. Arya bilang, ini bonus dari bos, Dek. Bos lagi baik. Abang dapat rezeki nomplok. Waktu itu Dimas percaya begitu saja. Ia terlalu sibuk dengan kegembiraannya bisa lanjut kuliah sampai lupa bertanya. Pekerjaan apa yang memberi bonus 20 juta untuk seorang lulusan SD dalam semalam? Ternyata, tidak ada bonus. Tidak ada rezeki nomplok. Yang ada adalah kaki Arya yang hancur. Ya Tuhan! Desis Dimas. Air matanya menetes jatuh ke atas kertas kuning itu. Ini, uang kuliah Dimas? Iya, jawab ibu. Air matanya juga mengalir. Malam itu kamu nelpon sambil nangis. Arya langsung keluar rumah pas badai. Dia ambil kerjaan bersihin kaca gedung tinggi yang ditolak orang lain. Tali pengamannya putus. Nak, dia jatuh. Ibu mengambil napas panjang, menahan sesak. Dokter bilang kakinya bisa sembuh total kalau dioperasi pasang pen platinum seharga 15 juta. Tapi Arya nolak. Dia minta kakinya digips biasa aja yang murah, biar uang asuransinya utuh 20 juta. Buat kamu. Arya milih jadi pincang seumur hidup biar kamu bisa jadi sarjana. Dimas. Dia tukar kakinya sama toga kamu. Dunia Dimas runtuh untuk kedua kalinya malam itu. Kali ini, runtuhnya bukan karena marmer, tapi karena kebenaran yang menghantam ulu hatinya. Selama 5 tahun ini, ia berjalan tegak dengan kebanggaan semu. Ia merasa dirinya self-made man. Ia merasa Arya hanyalah beban keluarga yang nasibnya sial. Ia bahkan menghina cara jalan Arya yang pincang. Padahal, setiap langkah pincang Arya adalah monumen pengorbanan untuk kesuksesan Dimas.
Dimas mencengkeram kertas itu erat-erat hingga remuk. Rasa bersalah yang amat sangat besar mencekiknya. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Ia merasa lebih rendah dari kotoran di sol sepatu Arya. "Kenapa ibu nggak pernah bilang?" tanya Dimas di sela isak tangisnya. "Karena Arya ngelarang," jawab ibu. Dia bilang, "Jangan kasih tahu Dimas, Bu. Nanti dia kuliahnya nggak fokus kalau mikirin kaki Arya. Biar Arya aja yang sakit, asal Dimas jadi orang hebat." Ibu menangkup wajah Dimas yang basah. "Dan sekarang, saat dia datang mau lihat hasil pengorbanannya, mau lihat gedung yang kamu bangun, kamu malah usir dia? Kamu bilang dia bikin malu?" Pertanyaan ibu lembut, tapi menyayat seperti silet. Dimas turun dari kursi. Ia berlutut di lantai rumah sakit yang dingin, bersujud di kaki ibunya. Ia meraung. Suara tangisannya menggema di lorong sepi, suara penyesalan yang terlambat. "Ampun, Bu. Dimas salah. Dimas durhaka. Dimas buta. Mas Arya." Raung Dimas memanggil nama kakaknya. "Bangun, Mas. Pukul aku. Maki aku. Jangan diam aja." Mandor Kusno yang melihat adegan itu membuang muka ke arah dinding, menyeka sudut matanya yang basah. Hati tua Kusno lega. Sinyal itu akhirnya sampai. Pesan dari kaki yang hilang itu akhirnya didengar. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Di ruang operasi, monitor detak jantung Arya tiba-tiba berbunyi nyaring. Pintu ruang operasi terbuka lagi dengan kasar. Perawat berlari keluar dengan wajah panik. "Dokter, pasien arrest. Jantungnya berhenti. Siapkan defibrilator." Dimas mengangkat wajahnya yang sembab. Wajahnya pucat pasi. Suara tiit panjang itu terdengar seperti vonis mati. Apakah karma akan mengambil Arya sekarang? Tepat ketika Dimas baru saja menyadari bahwa kakaknya adalah malaikat pelindungnya. "Mas Arya." Dimas bangkit dan mencoba menerobos masuk ruang operasi, tapi ditahan oleh Kusno. "Jangan, biar dokter kerja," teriak Kusno menahan tubuh Dimas yang meronta liar. "Mas, jangan pergi, Mas. Aku belum bales budi. Kaki aku aja yang diambil. Mas Arya A." Malam itu, di antara hidup dan mati, Dimas akhirnya mengerti arti dari sepatu kotor yang ia hina kemarin. Sepatu itu kotor karena melangkah di lumpur demi menopang Dimas agar tetap bersih. Dan sekarang, penopang itu sedang runtuh. 2 minggu pasca tragedi di The Dimas Tower, lobi hotel berbintang 5 di Jakarta Selatan dipadati lautan manusia. Ratusan kamera televisi, jurnalis media cetak, dan blogger berita berdesak-desakan, menciptakan dinding suara yang bising. Lampu blitz menyambar-nyambar tanpa henti, menciptakan atmosfer persidangan inkuisisi. Hari ini adalah hari penghakiman publik. Dimas Anggara, sang arsitek muda yang namanya kini tercoreng, akan memberikan klarifikasi resmi terkait insiden runtuhnya marmer pilar yang melukai seorang penyusup. Narasi yang beredar di masyarakat, hasil gorengan tim public relations perusahaan, masih menyudutkan si kuli. Berita utamanya, arsitek jenius disabotase oleh pekerja sakit hati. Di ruang tunggu belakang panggung, Dimas berdiri mematung di depan cermin rias. Ia mengenakan kemeja putih polos tanpa jas, lengan bajunya digulung sebatas siku. Wajahnya lebih kurus, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang pekat. Tidak ada lagi gel rambut klimis atau jam tangan Rolex di pergelangan tangannya. "Pak Dimas," manajer PR-nya masuk dengan tergesa, membawa naskah pidato. "Ingat skenarionya ya, Pak. Bapak bilang ini murni sabotase. Kami sudah siapkan bukti palsu kalau si Arya itu punya riwayat gangguan jiwa. Pokoknya Bapak adalah korban. Saham perusahaan lagi anjlok. Kita harus selamatin muka investor." Dimas menatap kertas naskah itu. Kata-kata di sana penuh dengan kebohongan yang manis. Sabotas, gangguan jiwa, korban. Dimas mengambil kertas itu. Lalu, dengan gerakan tenang yang menakutkan, ia merobeknya menjadi 2, kemudian 4, hingga menjadi serpihan sampah. "Pak, Bapak gila. Kalau Bapak nggak baca itu, investor bakal nuntut Bapak.
jerit si manajer PR histeris. Biarkan mereka menuntut, jawab Dimas dingin. Saya sudah selesai jadi boneka. Dimas berbalik, berjalan menuju tirai panggung. Ayo, Pak Kusno, dorong Mas Arya masuk kalau saya kasih kode. Di sudut gelap ruangan itu, Mandor Kusno mengangguk mantap. Ia memegang pegangan sebuah kursi roda. Di atas kursi roda itu, duduk sesosok pria kurus dengan kaki kiri yang kini hanya menyisakan celana panjang yang dilipat rapi di bagian lutut. Kaki kirinya sudah tidak ada. Tapi wajah itu bersinar damai. Dimas menarik napas panjang, lalu melangkah keluar menuju sorot lampu yang menyilaukan. Jepret, jepret, jepret. Suara shutter kamera menggila saat Dimas naik ke podium. Ia berdiri sendirian di sana, di hadapan mikrofon yang berdengung pelan. Ia tidak membawa kertas catatan. Ia hanya membawa hatinya yang baru. Selamat siang, suara Dimas parau, tapi terdengar jelas di seluruh penjuru ruangan dan disiarkan langsung ke seluruh Indonesia. Saya berdiri di sini bukan untuk membela diri. Saya berdiri di sini untuk mengakui dosa. Hening. Para wartawan saling pandang bingung. Investor di barisan depan mulai gelisah. 2 minggu lalu, kalian melihat pilar marmer runtuh di gedung saya. Kalian mendengar saya berteriak bahwa ada orang gila yang mencoba menyabotase gedung. Dimas menelan ludah. Matanya berkaca-kaca menatap lensa kamera utama. Itu bohong. Tidak ada sabotase. Yang ada adalah kelalaian saya. Saya, Dimas Anggara, dengan sadar membiarkan beton kropos itu ditutup marmer demi mengejar jadwal peresmian. Saya mempertaruhkan nyawa kalian demi tepuk tangan. Gumam kaget mulai terdengar di ruangan itu. Pengakuan ini adalah bunuh diri karir. Tapi kebohongan terbesar saya bukan soal beton. Lanjut Dimas, suaranya mulai bergetar. Kebohongan terbesar saya adalah soal pria yang menyelamatkan nyawa saya hari itu. Pria yang saya sebut maling. Pria yang saya sebut orang gila. Dimas memberi isyarat tangan ke arah saya panggung. Tolong masuk. Pintu samping terbuka. Mandor Kusno mendorong kursi roda itu masuk ke tengah panggung. Arya muncul. Dunia seakan berhenti bernapas. Pria itu tampak sederhana dengan kemeja batik murah yang kedodoran. Wajahnya masih menyisakan lebam biru dan perban di pelipis. Namun yang paling menyita perhatian adalah kaki kirinya yang hilang. Kamera men-zoom in pada kekosongan di bawah lutut Arya. Wartawan terkesiap. Itu orang yang ketimpa marmer, bisik mereka. Dimas turun dari podium. Ia tidak lagi peduli pada protokol. Ia berjalan mendekati kursi roda Arya. Perkenalkan, ucap Dimas lantang, suaranya pecah oleh tangis. Ia memegang bahu Arya. Namanya Arya Wicaksana. Dia bukan kuli sembarangan. Dia bukan orang gila. Dia adalah kakak kandung saya. Duar. Pengakuan itu meledak lebih keras dari bom. Ruangan itu gempar. Wartawan berteriak berebut pertanyaan. Kakak kandung. Jadi arsitek Dimas punya kakak kuli? Dimas mengangkat tangan, meminta diam. Kalian lihat kaki yang hilang ini? Dimas menunjuk celana Arya yang kosong. Kaki ini tidak hilang karena marmer 2 minggu lalu. Kaki ini sebenarnya sudah hancur 5 tahun lalu. Saat itu, Arya jatuh dari gedung karena bekerja lembur saat badai. Kenapa dia lembur? Karena adiknya, saya, menelepon sambil menangis minta uang kuliah 20 juta. Air mata Dimas mengalir deras, tak terbendung. Ia tidak menyekanya. Dia menolak operasi. Dia membiarkan kakinya cacat permanen, hanya supaya uang asuransinya utuh. Uang itulah yang membayar uang gedung kampus saya. Uang itulah yang membuat saya bisa berdiri memakai toga wisuda. Gedung pencakar langit yang saya bangun, pondasinya bukan beton. Pondasinya adalah tulang kaki kakak saya yang hancur. Isak tangis mulai terdengar dari barisan wartawan wanita. Kisah ini terlalu menyakitkan, terlalu nyata. Dimas kemudian melakukan sesuatu yang tidak pernah diduga siapapun. Sesuatu yang akan menjadi headline berita selamanya. Ia mundur selangkah. Lalu, perlahan-lahan, sang CEO muda yang arogan itu menekuk lututnya. Ia berlutut di lantai panggung.
Tepat di depan kaki Arya yang tersisa satu. Dimas menundukkan kepalanya dalam-dalam, hingga keningnya menyentuh sepatu butut Arya, satu-satunya sepatu yang masih Arya pakai. Adegan itu membalikan memori. Dulu Arya yang berlutut membersihkan sepatu Dimas. Kini, di puncak dunia, Dimas yang berlutut di kaki Arya. Ampuni Dimas, Mas. Isak Dimas, suaranya terekam jelas oleh mikrofon yang ia pegang. Dimas malu sama Mas. Dimas ngehina Mas Pincang. Padahal Mas Pincang gara-gara gendong Dimas biar bisa nyentuh langit. Dimas rela kehilangan semua gedung ini. Mas, asal kaki Mas bisa balik. Arya yang duduk di kursi roda menangis. Tangan kurusnya terulur, menyentuh kepala adiknya yang bersujud. Ia tidak marah. Tidak ada dendam di mata teduhnya. Bangun, Dek. Bisik Arya lembut. Malu dilihat orang. Kamu kan arsitek hebat. Aku bukan arsitek. Dimas mendongak. Wajahnya basah oleh air mata. Mas Arya yang arsitek sebenarnya. Mas yang ngerancang hidup Dimas. Mas yang nahan beban pondasi keluarga ini sendirian. Arya tersenyum, lalu menarik tangan Dimas agar berdiri. Udah, jangan cengeng. Kaki abang emang hilang satu. Tapi gantinya kan abang dapat adek abang balik lagi. Itu untung banyak, Dek. Dimas berdiri, lalu memeluk kakaknya erat-erat. Erat sekali seolah takut kakaknya akan hilang jika ia lepas. Pelukan dua saudara yang terpisah oleh gengsi, kini menyatu kembali dalam kejujuran. Ruangan yang tadinya penuh dengan aura penghakiman, kini berubah menjadi lautan haru. Tidak ada lagi pertanyaan sinis. Para wartawan berdiri, satu persatu, memberikan standing ovation. Tepuk tangan bergemuruh, bukan untuk kemewahan gedung, tapi untuk kemewahan hati seorang kakak. Di sudut panggung, Mandor Kusno dan ibu berpelukan sambil menangis bahagia. Mereka tahu, hari ini Dimas kehilangan jabatannya. Investor pasti akan memecatnya. Perusahaan mungkin bangkrut. Tapi hari ini, Dimas memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada saham atau beton. Ia memenangkan kembali jiwanya. Di layar televisi di seluruh penjuru negeri, orang-orang menonton dengan mata basah. Komentar netizen membanjiri sosial media. Respect setinggi langit buat Mas Arya. Harta bisa dicari, kakak kayak gitu gak ada duanya. Dimas menghapus air matanya, mengambil alih mikrofon untuk terakhir kalinya. Mulai hari ini, saya mengundurkan diri sebagai CEO. Saya akan mempertanggungjawabkan kesalahan konstruksi saya secara hukum. Tapi sebelum saya pergi, saya ingin mengumumkan satu hal. Dimas menatap Arya dengan bangga. Gedung ini tidak akan lagi bernama The Dimas Tower. Mulai hari ini, saya meresmikan nama barunya, Graha Arya Wicaksana. Biar dunia tahu, nama di gedung ini adalah nama orang yang menopang segalanya. Lampu blitz meledak lagi. Arya menangis tergugu di kursi rodanya. Namanya, nama kuli yang dulu di blacklist dan dihina, kini terukir abadi di cakrawala kota. Keadilan tidak selalu datang dalam bentuk vonis hakim. Kadang, keadilan datang dalam bentuk pengakuan tulus dari orang yang paling kita cintai. Dan bagi Arya, itu sudah lebih dari cukup. 1 tahun kemudian, Jakarta masih sama sibuknya. Di pusat kawasan bisnis, sebuah gedung pencakar langit berdiri megah membelah awan. Fasad kacanya berkilauan ditimpa matahari sore, memantulkan ambisi kota metropolitan. Namun, ada satu hal yang berbeda dari gedung itu. Di bagian depan lobi utamanya, terukir huruf-huruf besar dari tembaga emas yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun yang lewat. Graha Arya Wicaksana. Gedung itu telah selesai. Sempurna. Pilar-pilar utamanya telah diperbaiki total, bukan lagi dengan tambalan kosmetik, melainkan dengan beton bertulang kualitas terbaik yang diawasi langsung oleh ahli independen. Gedung itu kini menjadi simbol keselamatan dan integritas konstruksi di Jakarta. Namun, sang pemilik nama gedung itu tidak berada di dalam kantor ber-AC di lantai teratas. Ia tidak duduk di kursi kulit seharga puluhan juta. Kamera kita bergerak menjauh dari hiruk-pikuk ibu kota, terbang melintasi jalan tol, menuju sebuah daerah pinggiran yang lebih asri dan tenang di kaki bukit. Di sana, di sebuah bangunan semi permanen yang terbuat dari bata ekspos dan bambu yang artistik,
terlihat papan nama kayu sederhana yang digantung miring. Rumah desain kakak adik. Membangun rumah, membangun hati. Suara gergaji mesin dan aroma serbuk kayu memenuhi udara. Di halaman bengkel kerja itu, seorang pria sedang sibuk menghaluskan permukaan meja kayu jati dengan amplas manual. Keringat membasahi kaos oblong putihnya, tapi wajahnya terlihat segar dan berisi. Itu Dimas. Mantan CEO The Dimas Tower. Itu kini terlihat jauh berbeda. Kulitnya lebih gelap karena sering terpapar matahari. Rambutnya tidak lagi klimis kaku oleh pomade, melainkan dipotong pendek rapi ala tentara. Tangan halusnya yang dulu jijik memegang sendok semen, kini kasar dan memiliki beberapa plester luka akibat tergores alat pertukangan. Dimas, jangan ngelamun. Itu pesanan Pak RT buat pos kamling harus kelar sore ini. Suara teguran itu datang dari arah pendopo. Dimas menoleh dan tersenyum lebar. Senyum yang lepas, tanpa beban citra. Siap, bos besar. Dikit lagi kinclong, jawab Dimas. Dari pendopo, keluarlah Arya. Ia berjalan menuruni tangga kayu dengan langkah yang berbeda. Ia tidak lagi menyeret kakinya. Langkahnya tegap. Di kaki kirinya, terpasang sebuah kaki palsu, prostetik, canggih berbahan serat karbon ringan. Bukan kaki palsu kayu murahan, tapi kaki palsu medis terbaik yang didesain untuk kenyamanan maksimal. Kaki itu tidak ditutupi celana panjang. Arya mengenakan celana selutut dengan bangga, memperlihatkan kaki robotiknya seolah itu adalah trofi. Awas, jangan sampai serat kayunya rusak. Pak RT itu cerewet, lebih galak dari investor asing. Canda Arya sambil mengecek hasil kerja adiknya. Dimas tertawa renyah. Tenang, Mas. Tangan mantan arsitek terbaik Asia Tenggara ini masih luas kok, walau cuma buat ngamplas meja pos ronda. Mereka berdua tertawa. Tawa yang renyah dan jujur. Setahun yang lalu, setelah konferensi pers yang menggemparkan itu, hidup Dimas berubah total. Investor menuntut ganti rugi miliaran. Dimas menjual segalanya. Penthouse, mobil sport, jam tangan mewah, bahkan sepatu-sepatu mahalnya, untuk membayar denda dan biaya perbaikan gedung agar tidak membahayakan nyawa orang. Ia jatuh miskin. Nol besar. Namanya di dunia arsitektur elit dicoret. Tapi Dimas tidak peduli. Dengan sisa uang tabungan terakhir yang tidak disita bank, hal pertama yang ia beli bukanlah tiket kabur ke luar negeri, melainkan kaki palsu terbaik untuk Arya. Cobain jalan lagi, Mas. Masih sakit nggak di pangkal pahanya? Tanya Dimas, berjongkok membersihkan debu di kaki palsu Arya dengan ujung kaosnya. Gestur yang kini ia lakukan tanpa rasa jijik sedikit pun. Udah enak, Dek. Rasanya kayak terbang. Arya menggerak-gerakkan kaki barunya. Abang bisa lari ngejar angkot lagi kalau mau. Jangan lari ngejar angkot, Mas. Kejar jodoh aja. Tuh, Bu Guru TK sebelah sering nyanyain Mas Arya. Goda Dimas. Wajah Arya memerah. Hus, ngawur kamu. Dari arah dapur belakang, aroma masakan yang menggoda tercium. Wangi sayur lodeh, ikan asin goreng, dan sambal terasi. Anak-anak, makan dulu. Mandor Kusno udah dateng nih bawa kerupuk, teriak ibu. Mereka berdua meletakkan peralatan tukang. Mereka berjalan beriringan menuju meja makan kayu panjang di teras belakang yang menghadap ke sawah. Di sana, Mandor Kusno, yang kini diangkat menjadi manajer operasional bengkel kayu mereka, sudah duduk manis dengan handuk kecil di leher. Wah, ini dia duet maut kita, sambut Kusno. Gimana proyek pos kamling? Aman. Aman, Pak De. Jawab Dimas sambil mengambilkan nasi untuk ibunya lebih dulu. Lalu untuk Arya, baru untuk dirinya sendiri. Urutan etika yang dulu ia lupakan. Mereka makan dengan lahap. Tidak ada steak wagyu atau wine mahal. Hanya nasi putih hangat, sayur lodeh, dan kerupuk kaleng. Tapi bagi Dimas, rasanya jauh lebih nikmat daripada jamuan makan malam di hotel bintang 5 manapun. Di tengah makan, Dimas berhenti sejenak. Ia menatap sekelilingnya. Ibunya yang tertawa lepas ngobrol dengan Kusno. Arya yang makan dengan lahap tanpa beban rasa sakit di kakinya. Hatinya terasa penuh. Dulu, ia punya gedung pencakar langit tapi hatinya kosong melompong seperti rumah hantu. Sekarang,
Ia hanya punya bengkel kayu kecil di desa, tapi hatinya penuh sesak oleh kehangatan. "Kenapa, Dek? Kok berhenti?" tanya Arya, menyadari tatapan adiknya. Dimas meletakkan sendoknya. Matanya berkaca-kaca. "Nggak apa-apa, Mas. Cuma mikir. Dulu Dimas bego banget ya." Arya tersenyum, menepuk punggung tangan adiknya. "Bukan bego, cuma kesasar. Namanya juga anak muda, pengen nyentuh langit. Lupa kalau kakinya napak di tanah." "Dimas janji, Mas," ucap Dimas serius. "Dimas bakal kumpulin uang lagi dari bengkel ini. Dimas bakal kuliahin anak-anak putus sekolah di kampung ini biar jadi arsitek beneran. Arsitek yang gak cuma pinter gambar, tapi punya hati." "Itu baru adik abang." Arya mengacungkan jempolnya. Tiba-tiba, sebuah mobil city car sederhana berhenti di depan bengkel. Seorang pria berpakaian rapi turun. Itu perwakilan dari pengelola gedung Graha Arya Wicaksana di Jakarta. Pria itu membawa sebuah amplop tebal. "Selamat sore, Pak Arya, Pak Dimas," sapa pria itu sopan. "Ini laporan dividen bulan ini dari penyewaan gedung. Sesuai perjanjian, 30% keuntungan bersih gedung diserahkan kepada Pak Arya sebagai pemegang hak nama dan kompensasi seumur hidup." Arya menerima amplop itu. Isinya puluhan juta rupiah. Jumlah yang dulu harus ditukar dengan kakinya. Arya tidak membuka amplop itu. Ia langsung menyerahkannya pada Dimas. "Masukin ke kas yayasan beasiswa kita, Dek," perintah Arya santai. "Abang udah cukup makan pakai sayur lodeh ibu. Duit segitu kebanyakan, nanti abang malah sombong kayak kamu dulu." Semua orang tertawa. Dimas tertawa paling keras, meski air mata haru menetes di pipinya. Ia menerima amplop itu dengan hormat. Uang itu tidak akan ia pakai untuk beli sepatu mahal. Uang itu akan ia pakai untuk membeli masa depan anak orang lain, agar tidak perlu ada lagi kakak yang mengorbankan kakinya demi adiknya. Sore itu, matahari terbenam dengan indah, mewarnai langit dengan semburat jingga dan ungu. Arya berdiri di pinggir teras, menatap matahari terbenam dengan kaki palsunya yang kokoh menopang tubuh. Di sebelahnya, Dimas berdiri merangkul bahunya. Mereka bukan lagi si Pincang dan si Bos. Mereka adalah Arya dan Dimas, kakak dan adik. Satu nyawa dalam dua tubuh. "Mas," panggil Dimas pelan. "Makasih ya. Udah jadi pondasi Dimas. Kalau nggak ada tulang mas yang patah waktu itu, mungkin jiwa Dimas yang bakal patah selamanya." Arya menoleh, tersenyum teduh. "Sama-sama, Dek. Ingat pesan abang. Gedung boleh tinggi, tapi jangan pernah lupa sama tanah tempat pondasi itu ditanam. Karena kalau badai dateng, cuma akar yang kuat yang bisa nahan pohonnya." Kamera perlahan mundur, zoom out, memperlihatkan siluet dua bersaudara itu yang saling berangkulan, dikelilingi oleh keluarga dan sahabat setia mereka. Di kejauhan, papan nama, rumah desain kakak adik, bergoyang pelan ditiup angin sore yang sejuk. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi dendam. Hujan badai telah berlalu, menyisakan tanah yang subur untuk menanam harapan baru. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling indah, bukan dengan menghancurkan musuh, tapi dengan mengubahnya menjadi keluarga kembali. Tamat.